Oke, baik. Selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah berkenan hadir di acara Wareng Academy series 6. Kita sudah memasuki series yang ke-6. Setelah sebelum-sebelumnya teman-teman mungkin yang sudah pernah mengikuti Wareng Academy, bahwa Wareng Academy merupakan salah satu kegiatan dari PT Wareng Stick Indonesia atau Wareng Stick and Sick yang menyediakan berbagai macam pelajaran mengenai berwirausaha, strategi berwirausaha yang disediakan oleh PT Wareng Stick Indonesia kepada teman-teman pelaku UMKM. Sebelumnya kenalin, nama saya Erwin Setiawan yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Nanti kurang lebih sampai jam 11 teman-teman akan mendapatkan insight ilmu baru, new experience dari pembicara kita di pagi hari ini yang tentunya sudah expert di bidangnya. Nah teman-teman, sebelum dimulai, bahwa Wareng Academy tadi sudah saya singgung, itu menyediakan berbagai macam kelas gratis untuk teman-teman UMKM. Nah, untuk mengetahui kelas-kelas apa saja, materi-materi apa saja yang akan dilaksanakan oleh Wareng Academy, bisa dilihat di Instagram Wareng Academy. Nah, teman-teman bisa dilihat di situ akan ada materi apa saja, baik offline maupun online. Nanti kita biasanya goes to beberapa kota. Tulis saja di kolom komentar kota mana yang mau kita kunjungi untuk mengadakan kelas Wareng Academy secara offline. Namun biasanya 2 minggu sekali kita juga menyediakan kelas online seperti ini. Nah, kelas online ini seperti ini itu untuk menjangkau teman-teman yang mungkin tidak bisa hadir offline maupun ada outlet yang ada di kota-kota masing-masing dari teman-teman pelaku UMKM. Biasanya ada beberapa kota yang tidak ada outlet Warung Steak and Shake. Doakan teman-teman supaya Warung Steak and Shake bisa ada di berbagai macam kota, salah satunya di kota teman-teman semuanya. Nah, nanti kita akan mengulik lebih jelas key opinion leader itu apa, dan mungkin teman-teman, biasanya teman-teman membeli sesuatu itu karena melihat review dari teman, saudara, selebgram, ataupun influencer yang ada di berbagai macam platform sosial media. Nah, teman-teman biasanya membeli barang atau membeli sesuatu lewat rekomendasi-rekomendasi dari selebgram, influencer yang ada di kota teman-teman semuanya. Nah, influencer, YouTuber, atau tadi selebgram, itu biasanya seringkali diminta untuk mengendorse sebuah brand atau produk untuk bisa mengkomunikasikan produk tersebut kepada calon konsumen ataupun target audiens dari kita. Nah, namun sebelum memasuki materi, nanti akan saya simpan dulu siapa pembicara pada pagi hari ini. Saya ingin mengetahui teman-teman ini dari mana saja. Nah, ini adalah kesempatan emas. Biasanya kami memberikan ruang kepada teman-teman pelaku UMKM untuk bisa mengiklankan bisnisnya, usahanya di kolom komentar. Silakan bisa menuliskan usahanya, Instagramnya apa di kolom komentar. Dari kota mana? Saya ingin tahu. Ini dari kota mana saja? Silakan bisa ditulis di kolom komentar teman-teman. Silakan. Usahanya apa? Instagramnya apa? Dari mana? Oke, dari Depok, Mas Fajar. Selamat pagi, Mas Fajar. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Samudra Brutu dari Medan. Wow, kita tunggu ya. Nanti semoga bisa ada kelas Wareng Academy di Medan. Dari Aceh, luar biasa semangatnya. Kak Mirna, terima kasih Kak Mirna dari Aceh. Usahanya apa nih? Teman-teman semuanya bisa ditulis ya, kasih kesempatan. Ini merupakan kesempatan teman-teman untuk bisa mengiklankan produk jualan kalian di Wareng Academy ini. Saya dari Ciganjur, Jaksel, saya IG saya Ibu Afdol. Oke, teman-teman bisa dicek tuh IG-nya dari Kak Puput. Event Jabodetabek lagi kapan ya Mas? Kemarin nggak sempat ikut offline. Ditunggu Mas Fajar di event Jabodetabek Wareng Academy. Martabak Harmoni dari Demak. Martabak Harmoni. Oke, terima kasih Martabak Harmoni. Oke, mungkin teman-teman bisa memperkenalkan ya,
usahanya lewat kolom komentar. Nanti teman-teman bisa follow dulu Warung Akademi. Nah, nanti dipantengin aja IG Warung Akademi. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai kelas, terima kasih teman-teman semuanya ya yang udah memperkenalkan diri, usahanya apa di pagi hari ini. Semoga saya doakan teman-teman yang lagi menjalankan usaha ataupun bahkan yang belum memiliki usaha, masih ada ide bisnis segera terlaksana, dan yang sudah punya usaha semoga usahanya makin berkembang melalui mengikuti kelas-kelas dari Warung Akademi. Nah, teman-teman pengen kelas apa di event ataupun seri selanjutnya, silakan nanti bisa komentar di IG-nya Warung Akademi. Nah, teman-teman, ada berita bahagia di pagi hari ini. Sebelum memulai kelas, kami akan menyediakan 3 voucher tentunya voucher makan dari Warung Steak Indonesia atau Warung Steak and Shake. Akan ada 3 pemenang ataupun 3 orang terpilih yang nantinya mendapatkan voucher tersebut. Caranya gimana? Gampang sekali. Caranya teman-teman cukup mengcapture kegiatan pagi hari ini, kemudian kasih review materinya apa, kesimpulannya apa, nanti teman-teman di-upload di IG story. Jangan lupa di-mention Warung Steak and Shake dan Warung Akademi. Nah, nanti akan ada 3 orang terpilih yang akan mendapatkan voucher dari Warung Steak and Shake. 3 orang. Silakan teman-teman tadi mengcapture, kemudian mereview materi apa pagi hari ini, dan silakan nanti bisa di IG story teman-teman masing-masing, serta mention Warung Steak and Shake dan Warung Akademi. Oke, teman-teman, saya tidak ingin panjang lebar karena mungkin teman-teman sudah menunggu. Kita langsung panggil saja. Selamat pagi, Mas Nur El Ihsan. Pagi, Mas Erwin. Oke, selamat pagi ya Mas. Nah, teman-teman, kita langsung saja ingin menyimak apa yang akan disampaikan oleh Mas Ihsan. Saya panggil Mas Ihsan aja ya? Siap. Oke, kita akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh Mas Ihsan. Tentunya KOL, bagi teman-teman yang belum tahu, apa sih KOL? Nah, nanti kita akan mengulik apa itu KOL, bagaimana UMKM bisa memanfaatkan dari KOL ini dengan strategi-strategi ataupun step-step yang akan dibagikan oleh Mas Ihsan tersebut. Oke, teman-teman, langsung saja kita simak dari materi dari Mas Ihsan. Silakan Mas Ihsan. Terima kasih Mas Erwin. Nah, ini teman-teman, perkenalkan nama saya Nur El Ihsan, biasa dipanggil Ihsan. Kita akan pelajari hari ini ya, supaya nggak panjang. Kita akan lihat dulu konteksnya itu dari sisi UKM di Indonesia itu gimana. Karena kan sebenarnya UKM di Indonesia ini bisa banyak banget jumlahnya gitu kan, 60% justru ini yang menjadi nopang dari itu resesi yang sekarang lagi simpang siur dan lagi kencengnya ya. Nah, ini kita lihat di UMKM Indonesia, kita akan bahas tentang digital business di Indonesia, terus influencer marketing, marketing, kenapa UKM harus pakai influencer marketing, terus kenapa hubungannya apa sih dengan influencer dengan misalnya bisnis, ya. Terus kita ingin belajar ini tujuannya apa sih, dan gimana cara memilih KOL yang tepat, gitu. Dan juga case tadi beberapa brand yang sudah berhasil menggunakan KOL. Oke, next. Nanti kalau teman-teman ada yang mau nanya tuh bisa aja teman-teman ya. Misalnya ada yang langsung mau ini diskusi sama ini, oke. Nah, jadi KOL ini sebenarnya merupakan salah satu efek dari meningkatnya sosial media. Karena dengan sosial media menurut saya itu mulai agak sangat heavy penetration-nya itu kita 2010-an lah ya, 10 mulai agak lebih ya, 10 itu WA juga belum terlalu ini lah ada. Terus akhirnya menurut saya 2012-13 pengalaman itu akhirnya yang semua orang tuh ada Facebook, Instagram pada waktu itu. Jadi ketika orang sudah mulai aktif di sosial media, yang dulunya itu harus semuanya serba offline, serba komunikasi agak terhambat. Nah, sekarang lebih bisa semua orang
Ini sebenarnya sekedar insight aja teman-teman semuanya, karena teman-teman semua pelaku bisnis. Nah, jadi UKM Indonesia ini itu ya teman-teman, sekarang memang sangat banyak banget, apalagi pas pandemi memang UKM ini jadi apa ya, jadi tiba-tiba mungkin pertumbuhannya sangat-sangat tinggi ya, karena kan pas di awal pandemi orang banyak yang kena PHK, karena unfortunately banyak yang kena di stop pekerjaannya, tutup dan sebagainya. Nah, justru ini meningkatkan pertumbuhan dari UKM Indonesia sendiri gitu loh. Nah, oke, next. Nah, sekarang kenapa sih UMKM Go Digital? Bara Imaji aja itu teman-teman semua memang muncul dikarenakan adanya pandemi gitu loh kan. Nah, kita muncul awalnya itu karena melihat wah ini ketika pandemi semua orang terbatas aksesnya gitu kan. Makanya walaupun di 2015-16 itu sudah mulai digital secara UKM ya, tapi kalau brand-brand kan sudah mulai berjalan ya. Tapi kalau UKM kan memang mulai dia ada konten gitu kan sebagainya, foto, video. Nah, cuma ketika pandemi memang bahasanya dipaksa gitu ya, dipaksa untuk go digital. Kenapa sih? Karena potensinya ternyata sangat besar ya. Nah, kita bisa lihat di sini pengguna internet aja sampai 264 juta, sosial media itu 191 juta. Nah, kita sendirilah. Saya rasa di orang yang hadir teman-teman di sini ya, teman-teman di sini yang pagi ini kayaknya nggak mungkin tidak ada media sosial lah, sekurang-kurangnya ada satu gitu loh. Nah, seansosnya teman-teman pasti paling kurang ya ada, sekarang udah pasti WhatsApp udah wajib lah. Sekarang orang nggak ada nomor HP, nomor WhatsAppnya ada nggak gitu kan. Nah, ini udah jadi inilah kewajiban gitu ya. Nah, terus kita bisa lihat juga time spend. Nah, sebenarnya time spend ini kan kalau kita lihat apanya perilaku masyarakat Indonesia, bahkan time spendnya saya rasa 16 jam kali ya. Karena dia cuma tidur doang kali yang dia nggak pakai HP. Karena bangun tidur alarmnya udah di HP. Terus dia langsung buka dulu tuh chat notifikasi yang tadi malamnya masuk. Nah, jadi sebenarnya saya rasa kalau di Indonesia khususnya ya pasti heavy lah waktu ini dihabiskan di media sosial. Makanya kalau kita lihat banyak media sosial yang ketika ada orang mereka ingin masuk ke Asia Tenggara, salah satu negara yang disasar itu adalah Indonesia gitu loh kan, karena dengan bonus demografi, dengan jumlah orang-orang yang produktifnya itu sekarang ini banyak gitu ya, maka mereka nyasar kita karena kita time spend-nya sangat tinggi. Nah, dan juga kalau secara menggunakan media pasti WhatsApp ya teman-teman. Makanya saya bilang sekarang udah nggak ada yang nggak ada WhatsApp. Kalau nggak ada WhatsApp orang heran, ini bener nih nggak ada WhatsApp nomornya. Ataupun nomor kedua biasanya Mas Erwin ya. Nah, kita nggak tahu tuh ada nomor kedua ada biasanya. Makanya nggak ada nomor WhatsApp. Terus dari Instagram pastilah. Kalau udah di umur 20, bahkan anak SD ada sekarang ya ini ya Instagram gitu loh. Tapi saya rasa bahkan nenek-nenek aja yang umurnya 50-an udah ada Instagram juga gitu loh kan, yang bukan public figure lah gitu. Nah, jadi Facebook itu lebih dulu lah ya, 2000, saya rasa Facebook itu 2009 kalau nggak salah saya, cukup mulai masuk di Indonesia secara heavy gitu ya. Facebook, TikTok, dan sekarang Telegram. Nah, Telegram ini sebenarnya jadi solusi juga nih sekarang, selain WhatsApp dan chat-chat yang lain, Telegram ini cukup bagus ya, karena dia bisa untuk menjawab untuk teman-teman UKM sebenarnya, karena bisa share data video dan foto itu dengan high resolution. Terus oke, next deh. Coba kita langsung next. Influencer marketing itu gini, kita itu pasti ketika memilih sesuatu pasti terpengaruh dengan orang, gitu ya Mas Erwin ya, dan juga teman-teman. Pasti simpelnya apa, kita kalau mau beli nasi uduk lah ya, atau mau beli pecel ayam, pasti kita tanya ini yang enak yang mana nih, gitu kan. Di sini sekitar sini yang enak makanan mana, nah gitu. Nah, itu sebenarnya contoh simpel dari dulu kita tuh sudah ini ya, sudah sangat menggunakan konsep influencer marketing gitu loh. Dan juga yang kedua dari sisi teori, memang dalam
5 tahap dalam proses pembelian konsumen, jadi 5 stage buying decision process. Itu ada nomor 3 itu namanya identification option, ya, dengan memilih opsi-opsi yang ada. Nah, ketika kita memilih opsi-opsi yang ada ini, disitulah muncul perannya influencer marketing. Karena sebelum terjadi pembelian, kita akan memilih dari opsi-opsi yang ada, mana nih yang sesuai dengan kita lah, baik dari sisi harga, kualitas, dan sebagainya. Makanya influencer marketing ini adalah subjek lah ya. Nah, nggak hanya orang, karena bisa organisasi, bisa perkumpulan, komunitas sekarang gitu kan. Nah, jadi influencer marketing ini adalah suatu subjek pelaku gitu kan. Pelaku yang bisa memberikan suatu masukan, suatu pengaruh gitu kan terhadap keputusan kita dalam membeli produk ataupun jasa. Nah, itu simpel ya. Jadi mereka ini dikenal karena mempunyai expert, punya pengalaman terhadap hal tersebut. Lalu mereka melakukan menjelaskan fiturnya ataupun mereka menjelaskan kenapa sih ini bagus dan sebagainya jasa dan produknya. Makanya muncullah kalimat di 2000 saya rasa 2016 lah ya, 16-17 lah, karena saya dulu 13 belum lah, 15 belum. Jadi 17, 18 itu mulailah influencer marketing. Tapi memang tadi basicnya memang kita semua itu, karena kita ini makhluk sosial teman-teman ya, apalagi di Indonesia kan ini ya sangat-sangat feminim country gitu ya. Nah, makanya kita tuh selalu pengen menanyakan kepada seorang terhadap rekomendasi ataupun masukan apa yang mau kita beli. Nah, itu memang sifatnya manusia gitu loh. Itu makanya muncul influencer marketing. Oke, next. Nah, tadi kan influencer marketing, KOL itu apa? Nah, sebenarnya KOL ini sebenarnya mirip sih. Sama seperti kata Mas Erwin tadi, ada yang bilang buzzer, KOL, influencer, selebgram, sebenarnya mirip-mirip aja gitu kan. Beda dikit lah secara penjelasan. Nah, tapi KOL ini lebih kepada singkatnya adalah KOL ini kan key opinion leader. Jadi memang dia itu udah expert banget, udah dikenal banget di sisi itunya, dan dia itu bukan hanya terkenal di suatu segmen, misalnya dia apakah dia chef, apakah dia fotografer, apakah dia businessman, tapi selain dia expert juga, dan dia itu bisa menginfluence orang terhadap topik yang dia sedang bawakan atau sedang dia promosikan untuk orang itu listen to him or to her gitu loh. Jadi dia nggak cuman dia ahli, tapi dia juga bisa nge-influence. Nah, kemampuan influence ini memang kalau saya bilang sih ini ya memang udah bawaannya lah ya bahasanya ya, udah memang salah satu bakat juga lah, bakatnya dia. Jadi memang kalau orang yang dia itu cuman dia expert doang tapi dia tidak ada kemampuan influence, ya memang dia nggak bisa menjadi KOL yang bagus gitu loh. Oke, next. Nah, apa sih perbedaannya? Nah, ini sekilas saja ya teman-teman ya perbedaannya ya. Nah, perbedaannya kalau sebenarnya beda tipis, cuman saya coba mencari-cari, cuman saya pas bikin materi ini coba cari-cari perbedaannya karena diminta sama Serwin, Mas Isan, coba dong dicari perbedaannya. Walaupun sebenarnya nggak sama-sama aja, cuman ya dicari-cari lah beda, dicari-cari salahnya nih. Nah, jadi apa sih influencer? Nah, influencer itu ya saya banyak lah followernya. Nanti influencer itu kan ada beda jenisnya, ada yang namanya nano sekarang, nano influencer, ada micro influencer, ada makro, ada mega, nanti ada selebriti gitu ya. Nah, terus ada brand ambassador. Nah, brand ambassador ini bagian juga sih dari influencer gitu ya. Tapi BA ini dia tuh lebih biasa artis yang, ataupun gak harus artis, ada mega influencer yang dia itu bisa nge-represent brand lah. Ya kan? Seperti kayak Om Deddy, ya kan? Ketika dia dijadiin BA-nya JNT, yang dilihat bukan hanya wajahnya ataupun fisik, tapi secara kepribadian dan secara visinya, bagaimana dia cepat bertumbuh dan sebagainya, sesuai dengan visi JNT yang cepat pengiriman dan sebagainya. Nah, makanya BA ini memang harus yang bisa nge-represent tidak hanya secara brand, secara yang ini ya, secara harfiah, ya kan, tapi juga secara
esensi dari brand itu apa sih? Nah, makanya BA ini jadi face dari company gitu loh. Terus biasanya memang BA itu selebriti, artis lah ya, atau mega tadi. Misalnya artis yang udah, ya kalau di Indonesia syarat artis itu dia harus udah masuk TV. Nah, itu biasanya. Karena saya pernah bikin campaign waktu itu dengan kurban ya, dengan penjualan kambing kurban di ketika waktu itu pandemi ya 2020. Nah itu ketika kita pakai artis-artis lain, bahkan teman saya ini dia tuh orang Bogor, dia tuh nggak tahu Fadil Jaidi, dia nggak tahu. Nah, padahal dia orang Bogor gitu loh. Dan tapi ketika disebut artis waktu itu Laudia Cynthia Bella, nah, akhirnya dia tahu. Nah ini menjadi bukti bahwa kalau di Indonesia ya, karena dengan geografikalnya yang sangat luas, berbagai pulau, dan berbagai tingkat akses internet yang berbeda, makanya salah satu faktor utama ketika dia bisa disebut sebagai artis nasional ya dia harus masuk TV gitu loh. Nah ini cocok di BA. Nah terus yang ketiga buzzer. Nah buzzer ini sebenarnya kadang dia nggak ada follower tapi dia kuat di komunitasnya dan biasanya dia ya biasa tahun-tahun politik lah ya, sebentar lagi ini buzzer. Jadi dia untuk ngeramaikan lah, buzzer itu kan muncul istilah itu dari bunyi lebah lah ya, buzz gitu. Buzz. Jadi dia ngebuzz aja, dia bikin rame aja gitu loh. Tapi tetap perlu ada nanti adanya KOL yang sebagai opinion leadernya gitu loh. Nah ini KOL ini sebenarnya ngebawahin semuanya tadi teman-teman. Ada buzzer, di KOL, ada influencer, ada selebgram, ada brand ambassador. KOL ini secara konsep, secara prinsip ini kayak ininya lah, payungnya lah gitu ya, payungnya. Oke, bisa next. So far ada pertanyaan teman-teman? Mungkin ini ya nanyanya sambil dihidupin aja suara, kalau di chat susah sih. Halo. Oke, silakan Mas. Boleh Iya, pertanyaan, materi boleh silakan. ya. Jadi mungkin izin bertanya untuk contohnya apa ya? Mungkin saya agak bingung bedanya influencer sama call itu. Contoh perbedaannya Siap. Berarti orangnya. nanti kita masuk ke slide selanjutnya. Oh Pas ada banget ya, nih. oke. Ini Mas Oh ini ada iya siap. Iya. cenayang juga nih kayaknya Mas nih. Oh Langsung iya, tahu. makasih Mas Iksan. Iya, siap. Nah jadi ini contohnya ya, contoh dari influencer BA KOL. Walaupun tadi saya bilang ya teman-teman, disclaimer-nya sebenarnya ini bisa berubah tergantung konteks brandnya dan konteks artisnya gitu loh. Jadi ini ya contohnya influencer, saya di sini masukinnya itu Fadil Jaidi ya. Waktu itu Fadil Jaidi itu dia baru viral ya kan dengan ayahnya dia bikin konten gitu kan yang lucu-lucu. Nah Fadil Jaidi ini banyak banget ya kan secara followernya, dan dia ini bagus dalam bikin konten yang engaging lah ya. Influencer dia bagus. Kalau the real influencer menurut saya bukan cuman jago nge-review dengan menerima bayaran yang diberikan, tapi dia memang bagus nge-influence orang untuk ngelakuin apapun lah. Dia tidak harus expert di satu hal ya kan, tapi dia itu memang bagus lah. Makanya kemarin Fadil Jaidi kasus yang ini yang dia tuh sempat, ketika saya lupa ada bencana apa ya, ketika dia menggalang dana dia tuh bisa sampai berapa belas M lah melalui aplikasi crowdfunding yang cukup besar di Indonesia. Dia Fadil jadi cuma bikin satu gerakan campaign, akhirnya bisa crowdfunding bantuan sampai belasan miliar. Nah ini dia bagus karena dia bisa nge-influence orang ya kan, bahkan di segmen anak muda lah, dia ini kan anak muda, cuma dia langsung naik dan dia bisa menginfluence. Nah selanjutnya BA brand ambassador, ini tadi saya bilang biasanya ke wajah dari brand. Nah Wardah saya kasih contoh di sini karena dulu Wardah positioningnya adalah kosmetik halal gitu ya, makanya sini dia pakai artis ya kan, kayak Dina Aminarti. Dia karena kan dia sebagai orang yang muslimah gitu kan, dia berhijab dan dia memang ya calm seperti Wardah lah di awal-awal munculnya menggunakan campaign ini. Walaupun sekarang Wardah sih udah nggak yang secara positioning nggak di ke segmen halal kosmetik gitu loh, karena sekarang kalau kita ngomongin kosmetik udah wajib halal secara produk need-nya gitu ya. Nah tapi ini contoh, jadi memang dia tuh kalau brand ambassador biasanya dia betul-betul ditaruh di mana-mana, ditaruh di semua media dari si brand.
ya kan. Kayak kemarin saya terakhir yang filantropi namanya Rumah Zakat. Nah itu pakai tuh artis waktu itu. Jadi seluruh channelnya itu sampai baliho, banner, itu semua pakai artis tersebut untuk gain the awareness dari campaign dari si Rumah Zakat. Nah yang ketiga saya kasih contoh kalau untuk si KOL ini kayak Chef Arnold gitu ya. Nah karena Chef Arnold sudah dikenal orang yang memang dia chef itu, bukan hanya sekedar artis atau influencer yang dia senang masak terus sharing pengalaman masaknya gitu, bukan. Tapi dia memang chef, dia belajar, ya kan. Dan once dia ngasih tahu bersabda gitu ya bahasanya ya, berkaitan dengan tadi chef atau makanan, dengan dunia chef atau makanan, maka orang tuh pasti akan lebih trust lah, karena dia tuh memang sebagai KOL, key opinion leader untuk di sisi chef tadi dia udah nggak ada yang meragukan lah. Makanya apapun yang berkaitan nih, di sini contohnya dia nerima project dari Mama Lemon gitu kan untuk masakan. Nah dia sebagai chef ketika dia tahu masakan berlemak, sebagai berminyak, oh dia bilang ini bisa ngilangin lemak dan minyak. Nah otomatis orang lebih percaya karena memang dia itu masak. Kalau saya yang ngomong tentang masak, berarti orang nanya emang lu masak nggak, gitu kan? Tahu nggak nih lemaknya ini gimana sesusah apa ngilangin dan sebagainya. Nah makanya di sini ketika brand memilih KOL, dia harus lihat nih secara campaign atau value yang disampaikan sesuai nggak dengan si influencernya gitu. Oke, next. Nah, kenapa sih UMKM itu perlu influencer? Nah, ini beberapa alasannya teman-teman ya. Nanti pasti ada alasan-alasan lain. Dan juga ada alasan sebenarnya kenapa tidak pakai influencer. Ada juga sih. Jadi tidak harus semuanya itu sebenarnya tidak harus menggunakan influencer, tapi semuanya di zaman khususnya di tahun 2022, 2023 ini kita harus MCN istilahnya, multi channel network. Kita harus manfaatkan semua channel yang ada gitu loh. Nah, tapi khususnya influencer kenapa sih UKM itu? Nah, ini cost efektif untuk any other marketing. Benar, kalau kita ngomongin offline marketing, kita bikin booth campaign gitu kan. Itu kalau secara cost efektif memang lebih cost efektif tadi yang kita influencer. Tapi kita harus pinter-pinter nanti memilih influencer yang tepat, akan kita bahas nanti setelah ini. Terus trust pasti, walaupun sekarang orang udah tahu, apalagi buat 2-3 tahun belakangan ini orang udah cukup, kalau saya bilang sih cukup mual lah ya, banyak banget influencer berseliweran, banyak selebgram baru, banyak tiba-tiba KOL yang mendadak viral habis itu redup. Tapi dengan sebagaimanapun orang udah taunya, tetap alam di bawah sadarnya seperti saya bilang, dengan adanya orang yang dia kenal, ya kan, KOL tadi atau influencer itu bisa ngebangun trust. Karena memang tadi di awal saya sampaikan, kita ini makhluk sosial, kita tuh perlu justifikasi dari orang lain ketika kita memilih suatu produk atau jasa. Kita itu nggak bisa memilih gitu-gitu aja, kita pasti deh beli apapun kita pasti ada nanya, paling kurang kalau dia influencer nanya di netizen, dia nanya, dia bikin konten di Instagram story. Menurut teman-teman, kalau aku beli sepatu ini gimana ya? Nah, dia aja nanya tuh, bikin konten untuk beli sepatu aja dia nanya, gitu kan? Untung nggak dibilang kamu nanya, kata dia. Nah, ini di dalam susah lagi nanti. Gitu. Nah, terus kayak Rocket target audience. Nah, ini memang salah satu basic impact dari influencer, karena itu pasti meningkatin audiensnya, orang jadi tahu. Influencer ini cocoknya khususnya bagus untuk yang masih brand baru yang ningkatin awareness, atau untuk meningkatkan namanya brand recall gitu kan. Nah, salah satu yang saya suka campaign recall yang baik itu kayak tiket.com. Dia tuh selalu banyak banner, banyak influencer, dia selalu walaupun udah gede dia terus sustain lah ya, konsisten dalam bikin campaign yang menggunakan KL dan sebagainya, multi channelnya gitu loh. Terus nah, influencer customer buying decision. Nah, jadi saya bilang orang-orang yang KOL ini influencer memang akan menginfluence buying decision. Tadi yang saya bilang di awal, dalam proses tahap pembelian itu ada 5. Nah, ini dalam nomor 5, di tahap nomor 3 itu ketika identification option, di sini muncul pengaruh si influencer gitu, teman-teman. Jadi memang kita perlu gitu loh. Kita memang perlu
orang yang meyakinkan atas keputusan yang kita ambil, baik itu untuk beli produk atau jasa. Oke, next. Nah, apa sih hubungannya influencer dengan brand gitu ya? Paling utama ini adalah itu meningkatkan trust. Nah, cuman memang trennya sekarang teman-teman kalau saya lihat mulai 2022 ke belakang ya, 2022 pertengahan itu memang banyak banget sekarang tuh konsep itu kita komunitas marketing, community marketing sama main di nano dan mikro. Gitu kan kenapa? Karena orang sudah cukup exhausted ya, cukup bosan banyak influencer baru ya, dengan tahu oh nih endorse walaupun mereka pasti terpengaruh juga. Salah satu contoh yang saya suka kasih contoh tuh ini, aduh saya di TikTok tuh ada tuh ini ada satu brand itu yang ini jualin panci. Nah, mungkin teman-teman kena deh salah satu. Setiap saya buka TikTok tuh selalu ada aja tuh yang panci. Saya lupa nama brandnya. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu bisa di chat di kolom chat. Nah jadi di TikTok itu selalu muncul tuh panci. Sampai teman saya punya bisnis frozen food, dia bilang dia tuh nggak ada niat untuk beli dan nggak butuh juga, tapi karena setiap dia buka TikTok itu dia ngelihat itu panci itu ya, stand cookware baru saya ingat dong. Nah namanya stand cookware. Nah dia itu saking kan muncul banyak banget dengan mikro influencer dan nano tadi, itu sampai ngehantuin di TikTok dan akhirnya teman saya itu beli, padahal nggak perlu. Dan dia nggak pakai juga, dong dia nggak masak gitu kan. Nah, cuma karena muncul terus. Nah, ini secara di alam di bawah sadar kita, memang secara ilmu alam bawah sadar kita itu dengan adanya orang yang rekomendasiin suatu produk itu akan bangun trust. Nah, makanya sini kunci dari influencer ini bangun trust. Makanya tapi nggak bisa satu. Makanya kalau kita ada budget, kalau kita budget yang pas-pasan, yang penting kita pakai influencer mikro, influencer nano, tapi banyak. Atau kalau kita budget kita aja agak-agak gede budget kita, agak besar, kita ada budget promosi marketing ya kita bisa kombinasi, ada yang gede ya kan soal artis dan juga ada yang kecil-kecil. Nah, ini penting bangun trust. Apa pertama trust antara si influencer dengan brand. Nah, perlu juga nih karena bukan hanya yang beli yang trust, influencernya pun harus tahu. That's why kalau kita nge-reach influencer biasanya brand itu ngasih namanya brief gitu kan, brief atau product knowledge. Nah, khususnya kalau produknya itu yang berkaitan dengan BPOM. Nah, sekarang ini udah, karena sempat beberapa waktu lalu sempat viral, influencer merekomendasikan produk yang belum BPOM, jadi bumerang lah. Jadi kesulitan sendiri untuk si KOL. Nah, makanya trust ini penting, si influencer pun harus trust dengan brand. Nah, jadi dia harus sudah, misalnya kalau dia makanan yang menyasar market muslim, berarti dia harus halal. Kalau dia masuk ke retail, berarti dia harus ada BPOM-nya. Kalau yang ini ya makanan tempat obat gitu ya. Terus sekarang banyaklah banyak variabelnya. Ada cruelty free, ada no animal testing, ada macam-macam lah ininya sertifikasi akhirnya bisa bikin trust. Nah brandnya harus bikin trust dulu influencer gitu loh kan. Baru setelah itu trust, baru ketika udah influencernya trust, maka dia akan menciptakan trust kepada audiens dari si influencer. Nah, kalau dia udah nggak trust, maka ketika bikin konten kelihatan dia tuh nggak niat, tapi karena duitnya banyak ya diambil gitu kan, disikat. Tapi kalau dia udah trust, biasanya kalau influencer yang trust, dia tuh emang dia senang dan dipakai, dan ini akan lebih powerful lah. Niat, kontennya niat, dan memang kelihatan lah orang yang memang di misalnya pakai beneran, terus dia juga kesehariannya ini akan betul-betul dia bisa merekomendasikan ke teman-teman circle-nya juga gitu loh kan. Nah kalau bahasa marketingnya namanya word of mouth ya kan. Nah, word of mouth kita kasih tahu ke teman-teman kita. Nah terus yang ketiga trustnya adalah trust antara influencer dengan campaign. Nah ini penting. Banyak produknya oke, tapi ternyata campaign-nya nggak sesuai, nggak cocok. Misalnya dulu, walaupun saya mungkin kurang ini ya, agak kurang relate, tapi yang paling saya ingat, misalnya dulu ketika campaign-nya si sempat Starbucks itu ya. Nah, Starbucks ketika awal akhirnya muncul ngedukung Rainbows gitu kan. Ini Rainbows Indonesia dan sebagainya. Maka nih campaign-nya nggak cocok nih, jadi influencer pun nggak mau nih.
rekomendasiin tentang Starbucks karena ini bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh si influencer tersebut atau secara umum audiensnya dia. Makanya sempat tuh kan Starbucks orang boykot dan sebagainya, nggak mau jalan. Nah ini penting, campaign kita pun harus sesuai, harus bisa nge-capture hatinya influencer dan juga audiens. Jangan sampai di kita emang oke, tapi ya nggak sesuai dengan target market kita gitu loh. Oke, next. Nah ini sebenarnya inti dari influencernya apa sih? Pertama, brand awareness itu pasti, itu utama sekali. Ini berdasarkan riset dari Nielsen ya. Jadi pasti brand awareness, harus fungsi influencer ya meningkatkan awareness. Siapa yang dulu nggak ngelihat iklan Scarlett gitu kan, endorsan Scarlett, endorsan dulu awal MS Glow. Terus, nah sekarang di TikTok tuh lagi viral tuh kalau di Jabodetabek ada donat bahagia namanya. Donat bahagia. Nah itu tuh kan meningkatkan awareness. Saya juga jadi nyoba. Itu contohnya donat, tapi setelah saya coba saya nggak suka. Tapi artinya awareness orang tahu dulu gitu kan. Dan pasti new audience, pasti kalau ada influencer pasti new audience. Nah, ini pasti orang-orang yang awalnya enggak ini, tapi karena dengan algoritma yang dibentuk di sosial media itu bisa nge-reach new audience gitu loh. Nah, terus pasti generating sales. Makanya kalau sekarang ya, khususnya di TikTok itu lagi kenceng, khususnya di pertengahan tahun lalu sampai sekarang nih 2023 kayaknya tahunnya TikTok nih. Karena dia tuh ada keranjang kuning gitu kan, yellow basket, yang bisa langsung konversi ke sales. Nah, ini sangat powerful ya untuk sisi brand karena habis dia endorse langsung bisa kelihatan berapa konversi CTA-nya gitu kan. Call to action-nya bisa ke sales berapa persen dari spending yang dia keluarkan. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan lah kalau orang mau bikin endorse. Nah, ini powerful. Nah, karena ujung-ujungnya ya kalau UKM ya khususnya ya, pasti teman-teman kan nanya, oh ini saya udah spending 1 juta, saya menghasilkan sales berapa? Ujung-ujungnya kan duit ya. UUD, ujung-ujungnya duit kalau kita ngomong bisnis. Bagi UKM, udah ngasih endorsean 10 juta, 10 orang, ini ngasilkan 10 juta nggak nih? Kalau misalnya nggak ngasilin ya boncos bahasanya. Beda dong dengan brand gede, mereka strateginya bukan hanya sales, mereka ada brand recall, mereka ada eksistensi, ya kan? Kayak Coca-Cola aja segede itu, coba selalu ada aja campaign-campaign yang dia bikin, selalu ngesponsorin event-event gede. Kenapa? Karena dia targetnya bukan hanya sales, tapi brand eksistensi, ya kan, brand recall gitu. Oke, next. Nah, ini gimana sih cara memilih KOL yang tepat? Nah, nanti teman-teman nggak apa-apa kalau mau ini di-share materinya boleh. Nanti bisa minta ke teman Wareng Academy. Pertama kita harus cari dulu KOL yang sesuai dengan audiens dan business goals. Nah, di sini teman-teman harus pakai tools. Jadi ketika kita milih KOL, bukan lihat si hanya KOL-nya. Contoh misalnya pilih artis, kita pilih Raffi Ahmad, gitu kan? Kita pilih Raffi Ahmad, memang produk kita misalnya kemarin itu yang saya sempat handle, maaf ya kalau misalnya ada yang sama ya brand di sini. Itu saya bantu bumbu Bunda by Elia ya. Nah, itu kayak empasi masuk ke gigi. Nah, itu kalau dilihat ya kita harus bukan hanya ngelihat ya bahasa gini, emangnya si Raffi Gigi emangnya dia pakai empasi itu, mungkin dia pakai empasi misalnya yang impor dari luar ya kan, dan sebagainya. Cuman harus kita lihat milik KL itu adalah audiensnya gitu loh. Ketika kita melihat artis Raffi tadi, mungkin banyak tuh kan kalau lihat di Gigi Raffi itu kan banyak ibu-ibu. Nah, si bumbu bunda ini dia empasi ini dia memang menyasar ibu-ibu gitu kan. Yang kita lihat itu audiensnya gitu. Jadi kita nggak jangan hanya melihat artis, memang artisnya pakai nggak produk kita, misalnya Scarlett gitu ya. Emangnya mereka pakai Scarlett in real life? Karena kan saya tahu ya, saya di lingkungan artis-artis mereka nggak pakai Scarlett, to be honest gitu loh. Tapi kenapa mereka ini ya, dari sisi ini pasti ada budget yang mereka terima. Yang kedua ya memang audiensnya mereka yang dicari. Audiens dari si artis-artis itu yang potensi menggunakan tadi kalau di ini Scarlett gitu ya. Nah, terus kedua kita harus jadi sini nanti ada tools sih sebenarnya nanti untuk kita bisa tahu insight audience. Nah, terus kita harus riset, nanti jelasin terus harus tahu apa sih kepentingannya menggunakan influencer, insight dan juga
tahu gimana sih follower yang fake gitu ya. Oke, next. Step 1, cari yang sesuai dengan audience business goals. Nah, ini udah saya singgung di awal ya. Jadi kita sesuai nih. Simpelnya sih match your audience and business goals. Nah, business goals ini kalau dalam pebisnis tanda kutip sesuai dengan kantong kita juga gitu loh. Jangan budget kita 1 juta tapi juga pengen berharap di endorse tadi saya bilang sama Raffi, sama Zaskia Sungkar. Nah, itu ya jauh panggang dari api sebenarnya. Gitu loh kan. Nah, cuman bukan berarti kita harus nge-reach mereka untuk dapetin audiens kita, karena banyak cara strategi. Makanya teman-teman bisa banget diskusi sama Barai Maji biar tahu gitu loh. Karena kelebihan kalau kita dengan agensi itu adalah kalau agensi fokus di KOL kan dia udah ada kedekatan ya dengan artis. Dan biasanya ada artis bisa kasih insight ya kan. Nah, seperti yang saya share pagi ini kan kasih insight ngapain aja untuk artis apa yang harus dikasih. Nah, ini kita harus tahu dengan budget yang ada dimaksimalkan kemana aja. Bisa masuk di level mana nih, mega kah, makro, mikro, dan nano. Dan kita sebagai pemilik UKM, honestly speaking ya kita juga harus tahu diri juga. Nah, ini nggak usah sebut merek. Misalnya ada dulu teman saya UKM budgetnya cuma 10 juta, tapi dia pengen endorse bikin video di artis nasional. Nah, ini sangat-sangat nggak mungkin gitu kan. Nah, makanya kita juga harus realistis lah. Nah, realistis, kita ada budget berapa, bukan berarti nggak bisa dimaksimalkan, tapi nggak bisa juga kita minta artis itu untuk mengurangi rate-nya yang udah biasa diterima, bahkan misalnya sampai 60-70% yang nggak mungkin juga. Kita juga nggak mau kan produk kita dinego sama teman kita kan dengan kalimat harga teman. Nah, ini merupakan kalimat yang paling ditakuti nih di kalangan pebisnis. Harga teman, kan? Harga teman ini sangat-sangat bahaya nih. Satu harga teman, satu lagi kalau untuk desainer, nah ini desainer harga teman juga, nah ini juga bahaya gitu ya. Oke, next. Nah ini riset, nah tadi saya bilangnya riset, kita bisa pakai tools. Nah kalau yang sekarang yang saya tahu tuh toolsnya yang simple, misalnya kayak Planks ya, terus Social Blade. Nah kalau di spesifik KOL ada tuh yang berbayar tapi dapat free. Teman-teman coba bisa daftar tuh nanti dengan akun, tapi harus akun perusahaan, maksudnya akun yang berdomain .com atau .co.id gitu-gitu. Nah itu tuh namanya Influence City namanya, Influence City. Nah itu dia, kita bisa ngelihat artis A, B, C, D slicing audience atau informasi audiensnya itu kemana aja. Misalnya tadi ya si Raffi, berapa persen yang laki-laki perempuan, berapa persen yang tinggalnya di Jakarta, Bandung, berapa persen yang interestnya itu F&B, fashion, traveling, luxury goods. Nah, itu bisa diketahui dengan aplikasi itu. Artinya yang kita sasar, balik lagi, kita kan mau nyasar audiensnya, kita nggak harap artis yang beli gitu loh. Kita kan memanfaatkan mereka sebagai media untuk berkomunikasi dengan target audiens kita gitu loh. Ya, makanya kita harus riset. Nah, ini riset nih, kalau dengan mentor saya bilang, Mas Zudi Zulkifli, brand ini UKM khususnya suka malas riset gitu loh. Belum apa-apa nanya, gimana sih caranya? Kita riset dulu. Apapun kebutuhan kita sebenarnya simply ada di Google untuk standar. Berapa jumlah kopi di sini, gitu kan, berapa kompetitor kopi dan sebagainya. Artinya kita riset lah, influencer juga. Bagaimana influencer yang baik, influencer yang lagi kena masalah dan sebagainya gitu-gitu. Nah kita harus lihat lah ya gini. Oke, terus next. Nah setelah yang kita riset, tadi kan tahu tuh goals kita apa, mikro, makro. Nah itu riset. Nah baru yang ketiga, nah baru kita cari importance dari influencer and their audience. Nah, kita tahu nih audiensnya tadi ya, size, behavior. Makanya bagusnya di tahap ini kita bisa tanya, sebenarnya kalau dia itu influencer atau artis, mereka tidak keberatan untuk di-share insight dari media sosialnya, baik itu misalnya YouTube, Instagram, atau TikTok, ya kan? Mereka nggak keberatan. Kenapa? Kita pengen tahu ini audiens mereka itu sesuai nggak. Nah, itu kalau kita cara manual, minta insight-nya. Tapi kalau tadi yang saya bilang, kita bisa banyak tools yang kita bisa pakai, nggak perlu mereka kasih tahu, kita bahkan bisa lebih tahu insight dari audiens mereka, khususnya mengenai demografi dan psikografisnya, gitu kan. Kita tahu, oh
engagement yang kita bisa tahu, kita bisa carilah banyak tools yang itu. Tadi yang saya bilang itu lebih detail. Influencity itu bisa sampai dia itu nge-follow siapa-siapa aja, dan siapa-siapanya aja interest itu ke produk apa, brand apa. Dari situ kita bisa tahu persona dari brand yang dia suka dengan brand yang kita punya, cocok nggak personanya. Tuh. Oke, next. Yang keempat ini, nah, insight report. Nah, ini sebenarnya udah dibahas tadi ya. Ini saya pakai Social Blade. Nah, ini bagusnya nih A-, KA. Kalau dia engagement, banyak orang followernya tinggi. Sekarang orang semua ada rahasia umum bisa beli follower, gitu kan. Beli sebenarnya beberapa artis bahkan tahu tuh dia beli sedikit tuh yang nambah-nambah lah gitu ya bahasanya. Cuman dia dibarengin, dia tuh bikin kontennya bagus, akhirnya tambah lagi organik gitu. Jadi kalau beli langsung tiba-tiba langsung 100.000, kelihatan likes cuma 2 atau 3 tuh pasti nggak bagus insight-nya kan. Jadi kelihatan banget beli dan dia tuh mungkin bisa jadi nggak real followers lah. Makanya kalau di brand sekarang ya, kalau di brand gede ya, dia itu minta ngelihat itu engagement, bukan hanya engagement, dia tuh bisa pengen ngelihat per postingan. Jadi kayak postingan-postingan di-share, jadi nggak hanya pakai kalkulator engagement. Biasanya mereka minta per postingan itu berapa. Dia lagi lihat satu-satu. Algoritmanya beda nggak? Mungkin ada yang bagus banget karena di boost ads gitu kan. Nah, jadi dia pengen lihat satu-satu gitu. Oke, yang kelima, next. Nah, ini kita tahu gimana sih bisa ngelihat fake follower ya. Fake KOL. Nah, fake KOL itu tadi kita bisa pakai Influencity, Social Blade. Terus dia gede postingannya, gede followernya tapi postingnya nggak bagus, atau like-nya cuma 2, 3, follower 20.000, yang like 2 gitu. Nah, kan juga nggak ini ya, nggak mungkin lah gitu loh. Karena kalau secara algoritma Google, Instagram ya, walaupun kan TikTok lagi bagus banget Instagram, tapi berubah-ubah sih teman-teman. Kadang TikTok bagus, kadang pernah Instagram tuh bagus banget, waktu itu story bisa dibuka. Jadi intinya Instagram, TikTok yang megang kekuatan reach engagement itu ya yang punya mereka, yang punya aplikasi ya. Mereka nentuin ngebuka keran itu mau dikecilin, digedein, serah mereka sih. Kok sekarang sih paling mentok kalau organik di Instagram itu 20% tuh paling hebat reach-nya. Jadi berapa follower dia dapatkan engagementnya 20% maksimum dari total follower, itu udah paling hebat. Nah, kalau TikTok memang dia lagi bagus lah. Tapi Instagram ini beda target audience gitu ya. Maka ketika kita ngelihat fake followers nih, fake KOL, kita bisa lihat dari dua sisi. Segmen kita mau ke misalnya yang Instagram, Facebook, Twitter, atau TikTok, atau YouTube. Nah, kita harus, walaupun sekarang mungkin nggak YouTube lah. Sekarang banyak orang tuh lebih senang OTT ya, video on demand. Aplikasi YouTube juga sekarang udah lagi agak down sih. Itu next. Nah, ini apa sih yang harus diperhatikan tadi ya? Sebenarnya udah saya singgung. Apa sih harus diperhatikan kalau memilih KOL? Pertama, budget. Nah, kita harus pertama sekali, first and foremost itu adalah budget. Jangan sampai budgetnya 1 juta, berharap artis yang centang biru yang follow 10 juta. 1 juta minta video lagi. Briefnya banyak banget. Nah, itu tuh ya kita harus mawas lah ya, mawas diri lah teman-teman ya. Tapi 1 juta bukan berarti nggak bisa endorse, bukan nggak bisa pakai KOL. Maksud saya gitu, artinya that's why kita harus banyak diskusi teman-teman yang ngerti. Misalnya kalau di Barai Maji, teman-teman bisa kontak Barai Maji, bisa jadi tahu itu kan siapa sih dengan misalnya ada 1 juta. Nah, kalau saya juga tanya teman-teman atau brand atau UKM yang masuk ke Barai Maji, saya selalu tuh lebih utamakannya kalau UKM khususnya. Jadi Mbak atau Mas ada budget berapa gitu. Jadi lebih enak daripada kita langsung udah ngasih yang detail, ternyata budget 1 juta. Nah, kan capek juga kita ya. Jadi mending saya ada 1 juta Mas, siap. Maunya di lokasi mana aja misalnya, ataupun mau apa yang mau disasar. Nah, kita lebih enak mengarahkannya gitu. Nah, terus media, blog masih seksi. Blog SEO itu memang pelan-pelan tuh bisa banget di endorse sebenarnya konsepnya. Cuman dia tuh ya dimain di penulis blog lah, teman saya ada yang bisa gitu. Terus kayak Instagram, apakah feed story, reel sekarang, terus YouTube, apakah TikTok, Twitter sih biasanya brand gede ya, dan YouTube misalnya masuknya ke buzzer, konsep buzzer ya. Twitter tuh buzzer.
Terus baru guideline spotnya, key message-nya apa, plan-nya, hashtag-nya atau apa, ada CTA-nya ke link mana gitu-gitu. Nah itu harus detail. Key message-nya sampai beda ataupun nggak sesuai dengan brand kita. Banyak yang nggak jelas. Ketika KOL atau artis sudah bikin, dia minta revisi. Nah ini mungkin bete. Karena jarang banget, apalagi artis ya, udah nge-tag video, menurut dia itu bukan kesalahan dia, kita minta tag semuanya lagi. Nah itu sangat-sangat nggak mungkin, gitu kan? Nah makanya kita harus detail semuanya. Makanya harus banyak diskusi dengan agensi yang biasa handle ini, jadi dapat insight gitu. Nah ini ada case study ya, local brand, jadi supaya kita nggak asik mau teori doang nih, kata Mas Erwin nih, Mas Isan nih teori doang. Nah, ini kita kasih case study. Oke, next. Case study yang pertama, nah ini Zoya. Ini Zoya bagus ya untuk jadi case study di segmen Muslim. Zoya ini dia 2005 teman-teman, saya rasa pada tahu Zoya lah ya. Walaupun ini bukan yang viral belakangan ini ya. Nah, yang viral belakangan ini di Bandung viral juga dia, tapi bukan Zoya. Ya kan? Nah, ini next. Zoya ini dia pakai juga di awal-awal dulu, pakai KOL, pakai artis. Dan dia akhirnya sekarang jadi gede lah. Zoya itu udah IPO juga sih anyway. Nah, ini jadi tetap walaupun kita pakai KOL teman-teman, tetap yang namanya digital itu tadi di atas ya, ada banyak, ada WhatsApp, ada ini. Nah, kita harus pakai semuanya nih. Ada Tokopedia, ada e-commerce, maksudnya ada website. Nah, kita harus maksimalkan. Jadi kita nggak bisa influencer doang. Walaupun Barimaji ngurusin influencer, terus harus nyuruh influencer, enggak. Kita harus ada kombinasi, ada ads. Kalau dia bisa gede, dia bisa ada SEO. Jadi harus kombinasi lah. Seperti Zoya, yang dipakai ambassador, dia bisa masuk ke Tokopedia Salam, di awal-awalnya Salam, dan sebagainya. Oke, next. Oke, setelah itu ada Something. Nah, Something ini cukup baru ya. Dan dia itu langsung cukup sangat-sangat di awal itu orang langsung di tengah adanya MS Glow, lalu muncul Something dan dia langsung menggebrak itu dengan cukup bagus lah, karena dia langsung banyak tuh KOL ya at the same time. Oke, next di bawahnya. Dan Something ini dia tuh bikin, saya lupa, ada satu e-commerce yang punya Something tapi itu nggak nge-brandingnya nggak Something dia pakainya gitu lah. Nah, Something ini awal-awal adanya konsep keracunan TikTok skincare ininya. Dia itu bikin banyak konsepnya itu dengan influencer banyak. Jadi kalau bahasa teori gini, viral itu diciptakan tuh benar. Jadi tidak ada viral yang tidak diciptakan, kecuali kalau viralnya yang biasanya aneh-aneh ya. Kayak kasus menantu dengan mertua, itu baru viral itu nggak diciptakan sih kayaknya. Cuma kalau viral itu bisa diciptakan. Artinya ada cara, ada seninya. Nah, nanti Something ini bisa dibilang dia yang awal-awal bikin konsep challenge di TikTok dengan konsep 4 minggu waktu itu. Jadi dia bikin ada nano, ada mikro. Nah, dimulai dari yang atas gede dia. Di atas gedenya tuh muncul, dia bilang, oh, ini aku cobain ini, aku di challenge untuk bisa bikin kulit aku jadi lebih sehat, lebih fresh dalam waktu 4 minggu. Wah, udah nyobain apa ya, yuk spill yuk, brandnya yuk spill. Nah, ada berapa brand gitu kan. Padahal tuh jelas tuh Something, cuma dia pura-pura, oh ini brand ini nih. Ini kayaknya cocoknya Something deh. Nah, akhirnya micro influencernya ngikutin. Aku ngeliat konten si artis A, aku jadi pengen nyobain deh. Aku jadi pengen nyobain padahal dia tuh udah kita setting. Jadi dia seakan-akan ngelihat kontennya si A, padahal dia udah bagian dari campaign kita 4 minggu. Nah, dia yang muncul Something ini emang keracunan TikTok tadi, konsepnya racun TikTok gitu ya. Oke, next. Saya juga kalau sekarang teman-teman di ini ya suka menghadapi di TikTok pakai flow gitu loh. Nah, hasilnya apa? Selain pakai brand awareness karena pakai artis Korea kita tahu lah waktu McD ya bikin Korea itu ya burger itu kan orang ngantri ya. Nah, memang kalau Korea K-pop loversnya emang luar biasa militannya lah. Makanya ketika Something juga selain pakai konsep keracunan, terus dia pakai Korea, kita bisa tebak penggemar Korea akan dengan membabi buta membeli produk yang beririsan. Ya, ini kan hebat itu K-pop. Beririsan langsung beli apapun produknya. Nah, ini
ininya mereka lah, campaign mereka. Oke, next. Nah, Implora ini lagi viral di TikTok saat ini. Dalam waktu belakangan ini lagi viral banget di TikTok ya. Jadi itu masih baru Sidoarjo. Nah, jadi dia tuh membuat harganya terjangkau. Jadi kalau TikTok saya dapat insight, produk yang laku di TikTok biasa itu di bawah 100.000. Nah, itu cepat banget laku di TikTok. Dan khususnya psikologi price-nya adalah 79.000. 79.000 adalah psikologi price yang magic price-nya di TikTok lah. Nah, Implora ini berkisar di situ lah gitu ya. Oke, next. Jadi benar si Implora ini naiknya tuh di TikTok banget kan. Dengan campaign-nya Glow to be Different. Balik lagi dia tetap ngikutin yang namanya keracunan TikTok dengan hashtag-nya Glow to be Different. Hashtag challenge. Jadi seakan-akan ayo kita yang mau berani challenge ini cobain 7 hari, kalau enggak dan sebagai dapat buktiin 7 hari dapat hadiah dan sebagainya. Nah, ini itu adalah satu konsep challenge yang sering banget di TikTok ya, dengan hashtag yang sama. Nah, mungkin teman-teman yang main TikTok khususnya cewek-cewek ya, segmennya ini pasti pernah kelihatan lah akunnya kontennya si Implora ini. Oke, next. Nah, hasilnya apa? Kita bisa lihat Implora langsung centang biru, 63 juta unique reach. Berarti kalau 63 unique reach itu berarti 63 orang. 63 juta orang yang bikin konten berbeda dengan hashtag HTC tadi gitu loh. Ya kan? 102,1 user jadi 63 juta unique user terus menggulung lagi dengan konten-konten yang dibikin oleh orang lain itu 2,1 juta user UGC, konten yang dibikin oleh audience. Nah, ini namanya UGC, user generated content. Terus video views-nya 2,79 miliar billion kan. Yang nonton videonya. Itu kan gila ya kalau kita, berarti luar biasa menggulungnya. Ditonton diulang-ulang, di-save, ditonton. Dan ada 2,1 juta konten yang dibikin gitu. Dengan engagement-nya 292.000. Ini luar biasa. Kalau berapa budgetnya saya nggak tahu. Kebetulan dia nggak kontak Barimaji. Dia harusnya kalau dengan Barimaji mungkin bisa 2 kali, 4 kali ini. Ya, next. Nah, Yellowfit waktu sebelum pas pandemi lah ya. Nah, sebelumnya itu dia sempat pakai konsep dengan artis. Oke, next. Dia itu bikin challenge untuk ngurusin badan. Nah, waktu itu yang dia pilih ini nih, Fadil Jadi, ya kan, salah satunya Fadil Jadi itu kan dengan temennya. Nah, bagaimana dengan pakainya Yellowfit ini bisa kurus. Nah, jadi dia dengan KOL ada 2 waktu itu yang memang gemuk gitu kan badannya. Nah, akhirnya pasti dengan sama dia langsung product knowledge gitu kan, strategi harga, menu, pasar dan sebagainya gitu loh. Nah, intinya teman-teman, sebagus apapun kita di influencer marketing strategi, itu tetap produk harus yang terutama gitu ya. Implora, Something, tadi Zoya, ini ada Yellowfit, apapun tetap produk itu is the key lah, main key. Jadi jangan sampai produk kita zonk, kita pakai influencer, maka tidak terjadi repeat order, RO gitu kan. Nah, kalau ada RO ya kita viral doang, toh abis itu habis. Katakan kalau namanya bisnis nggak mau cuman sekali doang viral, happy problem dalam 1 minggu, 1 hari, habis itu kita bangkrut, tutup. Nah, makanya seluruh yang saya share ini memang dia tuh bagus lah, di secara produknya memang bagus, worth it to buy. Worth it to buy ini tidak harus murah, tapi memang sesuai dengan kantong segmennya. Ada yang beli, kalau yang lagi viral ya, ada yang bilang Charles Skate itu produk bukan luxury, tapi baginya dia tuh luxury. It's okay, itu worth it for her gitu kan. Memang menurut dia itu ya sesuai untuknya dia. Bagi kita mungkin itu di atas ataupun mungkin terlalu bawah. Nah, artinya produk itu memang harus menjadi utama lah ya ketika kita ngomong influencer. Yellowfit walaupun dia pakai Fadil Jadi yang viral di segmen orang, karena kan yang pengen biasanya yang pengen kurus, pengen diet itu umur-umur produktif ya, 20-an sampai ya 30-an awal gitu ya. Habis 40 biasanya ya kalau nggak ada hidup sehat ya dia nggak diet, bukan diet lah judulnya, tapi dia hidup sehat gitu kan. Nah, makanya
ketika Fadil Jadi dipakai jadi BA waktu itu, tapi dia bukan panjang ya waktu itu Fadil Jadi. Cuman tetap produknya harus yang bagus. Yellowfit kalau saya bilang emang bagus sih produknya, dia enak, pilihan menunya bagus juga, makanya ini yang menjadi kunci dia bisa sustain gitu loh. Oke, next. Sambal ini juga dia pakai konsep zaman dulu, tapi dia pakai influencer juga. Jadi kalau nggak enak garansi uang kembali. Ini kan zaman dulu ya kayak gitu ya. Buktikan kalau tidak, kalau kecewa, dibalikin barangnya gitu. Nah ini dia next Mbak Admin. Dia memang kalau kita pakai konsep influencer memang tujuan utamanya adalah awareness. Nah, sambal ini kan simple ya, makan sambal. Nah, kita memang suka sambal gitu loh. Makanya dia juga ada rasa, dia tuh mudah diingat, dia inovasinya rasa bagus. Dia pakai TikTok itu kan menghibur gitu loh. Dia juga bikin video shopping, live shopping ads. Dia itu pakai yang keranjang kuning sebagainya. Akhirnya apa? Dia bisa dapat awareness. Lebih dari 9.000 produk terjual di TikTok. Karena TikTok tuh saya bilang, enaknya sekarang TikTok, dia tuh ada keranjang kuning ya, yellow basket itu, jadi yang bisa orang langsung beli, langsung masuk ke dalam e-commerce ataupun langsung kirim gitu. Jadi si sambalnya bisa reach 3 juta dan di TikTok lebih dari 9 juta. Karena apa? Karena dia konsisten dan lucu sih. Bukan lucu, tapi lebih ke menghibur lah. Menghibur dalam arti ya Indonesia ini seneng lah ya receh-receh, yang simple gitu loh. Kalau yang saya tuh dapat akun baru yang dia tuh isinya jokes semua, padahal dia jual furniture, namanya Sebat Project. Nah, Sebat Project ini dia itu isinya jokes saja, padahal dia jualan furniture. Nggak nyambung, tapi tinggi engagementnya. Kan orang secara alam bawah sadar akhirnya terpengaruh, ini furniture apa sih gitu, akhirnya beli. Nah, ini memang strategi-strategi yang kalau di Indonesia emang cocok lah, yang receh, yang simple, yang ringan, yang worth to share, enak untuk di-share. Nah, kita kan senang yang ini ya, yang kayak apalagi yang berbau-bau kontroversi, tinggi tuh. Nah, kita makin kontroversi, makin digoreng jadi konten viral, biasanya gitu kalau di sini. Oke, terus terakhir ya. Nah, terakhir kita harus tahu ya karakteristik dari behavior influencer. Jadi kita lihat dulu behaviornya dia secara pribadi, karena kan menjadi wajah dari brand kita, dan juga kita lihat tadi audiensnya. Terus kita harus make sure dia harus follow the schedule. Nah, banyak influencer yang baru-baru ini yang agak-agak ngeselin, udah dibayar, minta bayar di depan, terus nggak sesuai, nggak diposting sesuai timeline. Dia dengan alasan pergi umroh lah, dia sakit lah anaknya, melahirkan lah tiba-tiba. Jadi kemarin minggu lalu melahirkan, sekarang tiba-tiba melahirkan. Padahal kayaknya nggak ada brojol tuh, tiba-tiba udah ada aja anaknya. Nah itu kan alasan-alasan yang kadang saya sudah temuin lah real case-nya gitu loh. Nah kita harus make sure kalau bisa kita harus ini ya, harus agreement lah dengan kita. Nah makanya kalau dengan agensi biasanya agensi tadi yang akan meminimalisir terjadinya hal-hal seperti ini gitu loh. Karena kan sebagai penengah gitu ya. Oke, terus kita harus apa namanya? Lihat juga lah opportunity lain dari sosial media. Nah, jadi jangan kita percaya aja. Memang influencer tuh nggak semuanya ngeselin. Banyak influencer yang sangat profesional, tapi yang nggak profesional banyak juga. Gitu loh. Nah, makanya kita harus tahu dan harus meminimalisirnya, perhatikan semuanya, dan paling bagus memang dengan agensi itu supaya ketika terjadi hal seperti ini bisa ditengahkan. Karena teman saya tuh pernah dengan yang artis gede, dia terkenal lah di beauty ya. Karena akhirnya ya angus gitu aja karena nggak sesuai dengan brief, bikin konten sekenanya, ada suara motor lah di videonya. Jadi nggak bisa di-take. Nah ini kan jadi hal-hal yang ngeselin ya, apalagi kalau budget kita terbatas. Makanya kita harus make sure everything, schedule, ini do and don'ts-nya harus jelas gitu loh. Oke, saya rasa ini yang terakhir ya, Mbak Admin ya. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan bisa disampaikan, bisa di ini. Oke, banyak banget tadi berbagai macam materi ya, Mas Iksan ya. Detail banget tadi
apa yang disampaikan oleh Mas Iksan, karena memang Mas Iksan ini expert di bidang KOL. Dan teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, sesi diskusi, nanti teman-teman bisa menanyakan pertanyaan secara langsung ataupun bisa lewat chat. Namun karena ini bentuknya diskusi, kalau bisa sih bertanya langsung, mumpung ada Mas Iksan sebagai founder Bara Imaji. Nah, teman-teman mungkin ada pertanyaan, bisa langsung raise hand. Tadi kayak di awal-awal ada teman UMKM yang bertanya, silakan bisa namanya disebutkan ataupun bertanya secara langsung, silakan. Oke, kalau belum ada, tadi bedanya influencer sama KOL. Kalau influencer itu belum bisa disebut KOL, tapi kalau KOL bisa disebut influencer. Mungkin begitu, salah atau benar, Mas? Opini yang seperti itu? Influencer tidak KOL gitu ya maksudnya dia? Ya. Iya, sebenarnya KOL ini kan tadi secara ininya istilahnya di kalau di perusahaan di holdingnya lah ya gitu ya. Bisa ada KOL, nanti ada yang influencer gitu loh. Secara basically semua orang yang bisa mempengaruhi orang itu kan dia key opinion leader, tapi emang nggak semuanya itu bagus dalam menginfluence gitu. Nggak semuanya bagus dalam influencer lah. Makanya kalau dia influencer, kalau dia KOL sih memang dia tuh belum tentu dia sebagai influencer, bisa jadi hanya buzzer lah dia ya. Nah, dia hanya bagusnya ngerame-ngeramein aja. Kalau tadi TikTok, keracunan TikTok ya dia cocoknya yang nambahin hashtag doang biar jadi viral gitu loh. Oh, ini ada yang raise hand nih, Mas Fajar Hadi, silakan bisa langsung aja bertanya. Oke, silakan Mas Fajar. Ya, baik. Terima kasih kesempatannya. Erwin, izin bertanya, Mas Iksan. Jadi untuk misalnya kami ketika bikin launching brand baru gitu ya, UMKM kita kan mungkin budgetnya adanya untuk nano dan mikro ya. Mas Iksan, mungkin ada ininya nggak ya, semacam kayak tips gimana milih nano itu dari mana gitu. Soalnya kan banyak banget. Nano kan tadi di bawah 10.000 ya. Itu gimana sih nyarinya? Soalnya kan banyak banget gitu. Nano itu apakah dari yang kita kenal aja, kan mungkin ada teman-teman yang kita kenal, atau random aja, ada nih yang orang kecamatan sini gitu, atau gimana gitu. Itu yang pertama, nyari nano itu gimana sih yang tepat dan harus berapa kira-kira? Apakah satu aja cukup atau ada campaign-nya kayak bikin 10 sekalian dalam waktu bersamaan? Nah, lebih ke strategi itunya sih, Mas Iksan. Mungkin itu dulu, Mas. Terima kasih. Nah, kalau misalnya nano itu berapa cukupnya itu memang nanti tergantung ya kitanya segmen produknya di mana. Kalau kita masih misalnya kita di Medan gitu kan, kita hanya di Medan doang nih produk kita, ya kita ngapain ngambil endorsean yang artis yang ataupun influencer yang di Jabodetabek misalnya kan, kita ngambil Medan doang nih gitu loh. Nah, berarti kan kalau di sana, kalau di Medan ya pasti ada influencer lokal. Nah, kalau kita bisa ada kemampuan untuk bisa nge-reach, lebih bagus. Jadi ya ngapain kita harus nge-reach yang jauh-jauh gitu kan. Karena budget wise juga gitu kan. Nah, terus kalau misalnya bagusnya memang harus kombinasi gitu ya. Kombinasi antara nano, mikro. Nano ini sebenarnya kalau kita pinter-pinter, Mas, itu kita bisa hanya barter produk lah gitu ya. Barter produk itu bisa, mereka seneng lah. Misalnya worth it, misalnya produknya itu worth 300.000. Nah, kita lihat kalau memang ini kayaknya oke lah nih, 300.000. Jadi biasanya masih seneng lah. Apalagi produknya itu yang bukan makanan biasanya. Karena kan kalau bukan makanan bisa lebih lama. Kalau makanan kan habis ya. Nah, jadi kalau makanan, apakah tadi dia produk yang bisa dipakai, dia cukup senang dikasih dan dia biasa niat tuh bikin konten kalau nano. Nah, atau biasanya kalau UKM, nanti dia bikin kontennya untuk dapatkan video, terus video itu dimaksimalkan. Nah, tapi ini juga harus jadi catatan. Kita harus secara akad, secara agreement di depan itu harus bilang bahwa ini kontennya kita mau ambil video mentahnya untuk jadiin bahan promosi gitu kan. Nah, terus
bagusnya sekarang kita memang masuk itu ke kota-kota. Contoh kalau misalnya di Barai Maji itu ada namanya City Bus ya. Jadi kita tuh ada akses ke seluruh akun-akun kota di seluruh Indonesia. Misalnya Info Depok, Tangsel Info, Medan Info, JKT Info. Nah, itu kan biasanya kalau orang yang tinggal di daerah, sekurang-kurangnya tuh pasti dia akan follow satu akun yang berkaitan dengan ini dia ya, dengan kota dia. Dia pasti ada follow satu. Pasti. Nah, itu kalau di Bali Maju tuh kita udah nge-reach hampir seluruh kota, levelnya ke kota kabupaten di seluruh Indonesia. Nah, itu bagus tuh untuk produk yang memang misalnya Indonesia, atau kalau dia memang cuma di Medan, ya kan Medan banyak. Ada ini Medan lah, ada Medan Info, banyak lah misalnya gitu kan. Nah, terus memang harus banyak diskusi sih. Kalau Mas Fajar bisnisnya apa? Sekarang lagi di brand fashion wanita. Siap. Nah, lagi brand fashion wanita itu kan. Nah, kita harus lihat juga sekarang kan memang saya bilang di awal lagi bertumbuh tuh komunitas marketing ya. Jadi selain kita ngambil influencer yang bagus, nah kita ini apa namanya main di pengajian gitu kan. Kita harus bikin activation pengajian juga dengan ibu-ibu. Kayak itu tuh awal-awal yang bagus itu kayak dulu zaman dulu Tupperware. Activation Tupperware itu kalau saya bilang paling top lah. Dari dulu dia udah melakukan activation, ngasih Tupperware gitu kan ke ibu-ibu RT dan sebagainya. Nah, ini bisa jadi kombinasi kalau budget kita terbatas. Karena kalau kita budget kita UKM, kalau kita masuk ke KOL itu nantinya susah gitu kan. Mending kita produk sampling gitu kan. Produk sampling, minta review, kalau mau review, atau produk sampling boleh cobain gitu loh. Nah, ini kan kalau secara bisnis itu kan hanya ngeluarin HPP gitu ya. HPP dari produknya kan biasanya berapa 40%, atau berapa 30-50% misalnya. Ya dia hanya keluar modalnya itu. Kalau dia keluar modal kan dia harus ini ya kan, harus keluarin budget uang cash di depan. Berarti ada cash flow yang harus dikeluarkan gitu kan. Nah, ini jadi isu lagi gitu loh. Nah, kalau misalnya kayak brand fashion, kalau dia muslimah ya Mas ya? Apa umum? Lebih Simple. lebih panjang sih, sebenarnya sih general, tapi baju kemeja sama blouse yang panjang, lengan panjang. Nah, ini kan kita bisa lokal, kita kan tanya-tanya di komunitas-komunitas, ya kan. Terus ya pasti sih bisa juga kita bisa kontak agensi lokal tuh, Mas. Misalnya agensi lokal. Memang kenapa saya pakai agensi sebenarnya tadi ya, sebenarnya paling yang saya bilang untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tadi diinginkan terkait dengan keprofesionalitasan si KOL. Karena apalagi kalau dia nano, makin dia nano, makin gak profesional. Saya pernah tuh pengalaman saya, kan dia nano, dia menggampangkan kontennya, aduh parah lah. Pokoknya ini konten nggak worth to post lah. Jadi kita nggak profesional ya, nggak kebiasaan bikin kontennya bagus, ngeditnya ngasal. Jadi dengan ada agensi itu ya, itu untuk make sure sebagai penengah lah, untuk ini sesuai dengan brief dari brand. Nah, biasanya kan kalau di agensi ya paling berapa? Misalnya ada agency fee 10-20% gitu kan. Gitu sih Mas Fajar. Siap, baik. Oke, Ada yang kurang nggak Mas Mas Fajar? Iksan. Kalau kurang terjawab, boleh lanjut nggak apa-apa. Terjawab. Oke, terima kasih Mas Fajar. Bagi teman-teman yang lain silakan bisa tulis di kolom komentar ataupun bisa raise hand langsung ya untuk bertanya dengan Mas Iksan. Silakan teman-teman. Dan sambil menunggu teman-teman untuk bertanya, saya ingin mengingatkan bahwa kami Warung Steak Indonesia ataupun Warung Akademi menyediakan 3 voucher makan pastinya gratis. Akan ada 3 pemenang dengan cara mengcapture kegiatan pagi hari ini. Silakan teman-teman untuk bisa memposting di IG Story dengan mention Warung Steak and Shake dan Warung Akademi. Silakan. Oke, mungkin teman-teman ada yang bertanya lagi? Silakan bisa tulis di kolom komentar ataupun langsung raise hand. Sambil nunggu teman-teman untuk mungkin mempersiapkan pertanyaan, saya ada pertanyaan untuk Mas Iksan. Mas, bagaimana sih untuk mengkategorikan berbagai macam jenis KOL dalam campaign yang berbeda? Kita itu harus mengkategorikan KOL itu yang bagaimana, karena mungkin kita punya campaign-campaign yang berbeda untuk sebuah brand, gitu Mas. Oke, kalau campaign yang berbeda,
sebenarnya kan tadi ya kita harus lihat audiensnya sih Mas ya. Audiensnya, dan biasanya kalau campaign yang berbeda tetap induknya itu brand sih biasanya. Tetap brand. Artinya bukan contoh ya tadi udah kita bahas di atas, misalnya Wardah, gitu kan. Kan nggak mungkin Wardah tiba-tiba dia ngebahas tentang makanan atau traveling, gitu kan. Mungkin bisa aja ada Wardah, mungkin bisa jadi udah bikin nih bisnis restoran tapi nggak akan pakai Wardah namanya, karena Wardah kalau sisi ilmu branding, brand itu kan mahal yang ngebangun ya, nggak mungkin brand itu didistract dengan yang beda banget konsepnya. Paling biasa bikin brand turunan yang beda namanya. Artinya kalau campaign-nya berbeda-beda, asalkan satu brand sebenarnya nggak banyak PR, karena pasti ada irisannya, gitu kan. Contoh Wardah berarti dia harus misalnya campaign waktu itu lebih ke beauty lah berarti kan, nantinya orang yang interest ke beauty, make up artis semua, gitu kan. Orang yang senang review kosmetik dan sebagainya. Nah, ini kan berarti kan sama aja. Tinggal kalau dia mau Ramadan, mungkin cari yang muslimah. Kalau dia mau lebih ke kekinian, cari yang muda, gitu kan, cari yang anak-anak. Nah, dia masih sama lah. Nah, makanya kita kan ada database ya banyak ya. Database dari sisi artis, dari sisi influencer. Nah, kita ada. Jadi bahasanya ada yang request, kita tinggal ngulik aja. Kita udah bikin tuh pemetaannya. Misalnya bahkan kalau di kita sesimpel misalnya mau cari ustadz, misalnya kalau misalkan mau Ramadan gitu ya, cari ustadz kondang, Ustadz Syekh Muhammad Jabir, Ustadz Adi Hidayat. Nah itu juga kadang ke Barai Maji tuh, karena sebenarnya Barai Maji positioningnya itu kita KOL dan influencer yang spesifik ke Gen Muslim sih, Gen M. Nah jadi di dunia marketing di 2021 itu 2021 akhir dan 2022 itu tren Gen Muslim, Gen M itu lagi digaungkan waktu itu dengan Presiden Jokowi, dengan bertambahnya interest orang terhadap dunia halal, financial syariah, makanan halal, dan jadi nggak hanya Gen X, Gen Y, Gen Z, Gen Alpha, baby boomers, tapi ada namanya Gen Muslim. Dan di luar negeri ini jadi suatu segmen pasar tersendiri lah, Gen M ini, Gen Muslim. Nah, jadi teman-teman juga bisa nanti download, kita bikin report sih kalau di Barai Maji, bikin report hasil kita riset di 2022, kita bikin report how valuable Gen Muslim in Indonesia, seberapa untung sih Gen Muslim di Indonesia. Nah kalau kita memang Barai Maji secara ini segmennya ke situ sih Mas Edwin. Jadi tapi yang jawab pertanyaan Mas Edwin tadi, asalkan masih brand sama itu masih ada irisannya pasti. Jadi tinggal kita menyesuaikan dan kekuatan database sih. Nah, kita kan paralel. Terus hari-hari itu kan nambah rilis baru, banyak artis tiba-tiba munculan, tiba-tiba ada Tante Lala, tiba-tiba ada Zahid Samosir, tiba-tiba ada yang viral kemarin si Fajar. Nah, terus kemarin dulu di TikTok ada profesor matematik gitu ya. Nah, itu tuh kan kita juga sempat tuh deketin semuanya. Yang sesuai dengan value kita deketin, kita kontrak biasa gitu. Kita bangun terus setiap hari, kita lihat ininya. Oke, baik. Paham Mas, tadi yang dijelaskan Mas Ihsan memberikan hal baru ya, bahwa kalau kita mau campaign brandnya sama, itu akan lebih memudahkan gitu. Oke, ini ada teman kita Kak Fani, silakan Kak Fani, bisa langsung bertanya kepada Mas Ihsan, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengar jelas suara saya ya? Jelas. Dengar. Oke, saya perkenalkan, saya Fani dari Medan nih, kebetulan dari Kota Medan. Ya, yang mungkin di forum ini banyak teman-teman atau rekan-rekan yang mungkin di luar Kota Medan lah, otomatis di Jakarta lah gitu ya. Nah, kebetulan saya punya bisnis nih, Mas Ihsan ya. Mohon izin, mana tahu ya kan nanti setelah sharing-sharing bisa Mas Ihsan kasih wejangan lah ke kami. Kebetulan saya punya bisnis kopi ya. Sebelum kopi itu saya punya brand untuk sejenisnya perkue-kuehan lah gitu ya kan. Nah, setelah itu dari tahun 2016 2020 barulah terbentuk kopi kan gitu ya. Nah, ternyata di Kota Medan ini sudah sangat menjamur Mas Ihsan, yang namanya perkopi-kopian, dan sebelumnya juga saya pernah sharing juga nih secara personal sama Mas Ihsan ya.
Nah, jadi sungguh sangat menjamur sekali lah kalau untuk kafe, kopi, segala macam bentuk, mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling keren, markotop. Pokoknya paling keren di Medan ini banyak lah gitu ya. Nah, jadi akhirnya saya sendiri pun minder nih gitu ya kan, minder nih dengan segala followersnya di Instagram cuma 200-an gitu ya kan. Terus ya dengan segala macam keterbatasan kami lah tentunya. Nah, yang mau saya sharingkan adalah apa nih kira-kira dari Mas Ihsan, tips-tips sederhana aja yang bisa kami bangun, yang bisa kami lakukan lah untuk setidaknya di media sosial gitu loh. Di sosial medianya kami pribadi walaupun mungkin ya lokasi, tempat dan segala macamnya itu kami memang belum mumpuni lah gitu istilahnya ya. Tapi setidaknya kami punya terlihat lah gitu di sosial media, apakah itu di Instagram minimal gitu yang seperti Mas Ihsan bilang, setidaknya kita bisnis itu punya sosial media minimal 1 gitu. Nah, kami insya Allah alhamdulillah sudah punya 1 lah gitu. Nah, apa nih kira-kira yang bisa membantu atau tips-tips sederhana aja yang bisa ngebantu kami agar terlihat loh bahwasanya ada loh sejenis kopi ini loh di Medan gitu loh. Oke, saya rasa itu cukup. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena orang Medan dia manggilnya Kak Fani ini ya. Nah, jadi sebenarnya ini di luar dari bukan hanya dari sisi KOL. Ini sebenarnya masalah di umum lah ya, ditemui oleh teman-teman UKM pastinya. Dan sebelum sharing, memang teman-teman tuh perlu juga nanti coba ikut kelasnya mentor saya itu namanya Mas Dodi Zulkifli. Itu memang permasalahan yang dialami ini lebih kepada positioning nih sebenarnya. Nah, positioning ini kita tuh harus ada positioning yang jelas karena kita sebagai konsumen kita hanya bahasanya tuh kita hanya punya satu ruang di kepala kita, di otak kita untuk mengingat brand. Contoh pasta gigi orang sebutnya Pepsodent, contoh deterjen orang sebutnya Rinso, gitu kan. Contoh kalau kopi mahal orangnya Starbucks, banyak juga kopi mahal yang lain. Nah, nanti positioning lah, positioning. Nah, ini nanti kalau lebih jelasnya teman-teman UKM di sini bisa belajar dengan Mas Dodi Zulkifli. Dan Mas Dodi ini dia setiap hari Senin tuh ada wakaf waktu untuk UKM. Permasalahan UKM itu real one on one, dijelasin, kita kasih permasalahan, terus nanti diselesaikan langsung on the spot, dikasih inilah. Dan itu bisa daftar nanti di IG-nya Neima dan juga di IG-nya pribadi dia Dodi Zulkifli _brand. Nah, itu bisa belajar lebih lanjut. Teman saya sini ya hasil saya mentor dengan beliau. Barimaji juga muncul karena hasil diskusi dengan beliau. Dulu kita di sosmed, berdarah-darah di sosmed, gitu kan. Seluruh teman-teman UKM pasti juga lah merasakan. Sekarang orang beli konten, beli template 3.000 udah 30 konten, beli template, gitu kan. Kita waktu itu sosmed kita jual itu 8 juta dengan ada target reach, memang target reach dan sebagainya. Cuma akhirnya kayak bilang ini kayaknya terlalu berdarah-darah, bukan karena produk kita nggak bagus, tapi karena kita tuh tidak ada pembeda di antara kompetitor. Nah, makanya pertama sekali cara untuk membedakannya adalah bukan hanya produknya yang kita bedakan, tapi positioningnya, yaitu kita mau taruh ke segmen produk kita kemana. Contoh misalnya kopi, kita segmen apa nih kopinya? Apakah kita misalnya spesialis kopi Aceh dengan ketinggian 600 meter. Nah gitu, kita terus kopi. Konten kita pun harus kopi terus, jangan kita di IG itu ada bahasan yang lain, gitu kan. Nah, positioning itu jelas. Kalau itu Barimaji, akhirnya kita fokus brainstorming, akhirnya kita fokus KOL agency yang fokus di segmen generasi muslim, segmen muslim JNM. Kalau kita ngomongin KOL agency, banyak banget. Ada yang udah ada aplikasi sosial bus lah, ada yang party post, ada agensi yang kekinian platform. Namanya agensi artis, seluruh orang yang pernah kerja di TV itu basically adalah sebenarnya agensi artis karena dia punya artis, kenalan pasti. Tapi gimana kita supaya beda? Nah, akhirnya kita ngambil segmen niche-nya itu adalah kita segmen KOL
yang spesifik di Gen Muslim. Nah, jadi kita pakai Muslim, baik itu brand, nggak harus brand Muslim, tapi dia menyasar pakai Muslim. Kita kemarin bantuin Wings ya. Wings itu ada 7 brand tuh, Super Pel lah kita kemarin, ada yang macam-macam lah yang kita bantuin, tapi memang menyasar pakai Muslim. Ya kita harus ada pembeda apa nih positioning kita. Kalau di kopi, ya kita harus jelas, di sosmed kita harus jelas, kita memang ngebahas itu. Nggak bisa sosmed kita tuh ngebahas semuanya. Tadi saya bilang secara alam bawah sadar dan secara otak kita tuh kita hanya bisa mengingat satu dari setiap brand. Kalau klinik kecantikan kita hanya ingatnya satu. Gimana cara switchnya? Kita harus cari pembeda. Kalau misalnya di klinik kecantikan di banyak di Indonesia misalnya RH atau Natasha, dia apa nih positioningnya? Dia tuh mengarah. Kita ngambil kemana? Oh kita mungkin ngambil ke sisi apakah harga, apakah kualitas bahan, apakah impor bahannya dari Jerman, apakah kita dokter lulusan dari Barcelona. Nah, gitu-gitu kan. Nah, atau kalau kopi, tadi kalau kita kopi, banyak kopi di Medan, benar. Nah, di Jakarta juga banyak, apalagi setiap karena menjamur. Tapi kita itu mau ngambil apa nih? Interest dari audiens itu kita mau ngambil yang sisi yang mana? Makanya kalau kita belajar marketing itu ada yang namanya demografi, geografi, ada jadi ada 7 ilmu positioning. Jadi dia bisa belajar dengan Mas Dodi. Apakah kita mau sisi proses, sisi produk, sisi harga, sisi apa? Misalnya proses, kita bilang kopi kita lakukan proses dengan merendam kopinya selama 2 jam. Jadi kopi rendaman hasil misalnya kopi cold brew yang diproses 8 jam. Nah, kita kedepankan kontennya itu terus bikin konten bagaimana direndam kopinya, didinginkan dulu 8 jam menghasilkan tingkat keasaman sebesar 20% lebih tinggi dibandingkan dengan kopi yang tidak direndam 8 jam. Ini hal-hal yang gitu. Jadi kita kedepankan proses. Nah, berarti kita ngambil positioning proses. Kalau kita harga, ya orang semua tahu. Kopi kita 10.000 dengan bisa nikmat. Kayak di Jakarta itu namanya Jago Coffee. Ya, dia positioning harga dengan dia mobile, dia bisa mobile. Dia dapat interest, dapat karena dia ngambil positioning yang berbeda. Nah, teman di sini ada yang martabak. Dulu martabak tuh semuanya dilipat. Nah, ketika ada martabak orange, martabak pizza, dia bisa dibilang yang pertama. Martabak yang nggak dilipat, dibuka gitu aja. Itu pun positioning. Nah, kita mau kemana nih? Nah, itu dulu. KOL mah belakangan gitu loh. Kita secara positioning bisnisnya harus tahu. Kita tuh mau dikenal itu di sisi yang mana. Baru nanti didukung oleh influencer. Nah, ketika datang influencer, message yang udah kita pilih itu harus konsisten. Disampaikan ke influencer bahwa ini kopi yang misalnya tadi diproses dari direndam sama 8 jam, itu kopi dari Aceh dengan ketinggian 600 meter di atas permukaan DPL gitu kan. Nah, ini yang harus kita kedepankan terus. Nah, gitu sih Kak Fani. Jadi intinya sih positioning ya, teman-teman ya. Kalau dengan banyaknya saturated bisnis, saturated the red ocean bahasanya, skincare semua orang skincare. Teman saya agensi tahun ini sampai sharing ya. Nah, dia itu nge-pitching brand agensi brand baru skincare 4. Itu baru dia teman saya satu agensi yang dia tuh nge-pitching 4 brand. Semua skincare ini yang nggak pernah teman-teman semua dengar. Karena baru literally kalau kata anak Jaksel, literally baru. Betul-betul baru, ini brand baru muncul nanti tahun ini. Itu yang belum lagi yang ada something tadi, belum MS Glow, belum ini. Ini ada 4 brand baru yang dia handle. Belum yang agensi lain handle. Artinya tapi masing-masing ada posisi yang dia mau masuk di sisi yang mana. Misalnya Korea lah, ada yang inilah. Apakah dia dari alam lah. Sekarang tuh kalau di skincare ya, contohnya cruelty free, terus no animal testing. Kalau halal udah pasti. Hal yang kayak gitu yang meningkatkan Gen Z biasanya. Interest nih donation skin, apalah. Pokoknya intinya kita harus mau dikenal di sisi yang mana. Nah, ini kalau misalnya teman-teman ada waktu bisa kulik-kulik tuh di Neymar atau di Mas Dodi Zulkifli, beliau selalu bikin kelas positioning. Sebenarnya inti dari permasalahan UKM semua sekarang, kita tuh ngelihatnya dari satu segmen doang. Kalau nggak harga, produk. Harganya mau dimurahin, produknya sama, itu terus. Padahal banyak cara kita untuk beda. Tidak harus ganti produk, tidak harus ngurangin harga, kita bisa ngambil yang mana. Ya kan? Kayak orang beli kalau di Tumblr ya kan. Tumblr itu sekarang apa sih namanya ya yang anak Jaksel tuh. Saya susah nebutnya. Kokol apalah namanya ya. Dibilang Tumblr ya nggak mau.
Korkil. Makasih Mas Fajar. Memang Mas Fajar anak Jaksel banget nih. Top Mas Fajar nih. Korkil. Saya aja yang bahasa Inggrisnya bisa, susah nyebutnya. Tapi ini nggak mau disebut Tumblr. Kenapa dia bisa viral? Tumblr banyak. Tuh Tumblr dari setiap kopi kenangan ada Tumblr. Tapi dia berarti dia ngambil story, ini anak keren harus pakai ini. Berarti ngambil apa tuh? Emotion yang diambil. Nah, bisa jadi kalau kita jual kopi, kita bisa bikin, ini kopi kita nih rasanya tadi serasa, tapi misalnya kopi kita ini pernah didatengin oleh artis terkenal di Medan lah atau siapa, atau kopi kita bisa kopi kita ini kalau belum ada setiap kopi kita setiap hari Jumat gratis misalnya, atau kopi kita setiap keuntung penjualan 1.000 didonasikan. Nah, kalau memang di Medan belum ada, itu bisa jadi 1 poin gitu kan. Nah, artinya macam-macam lah sudut point of view bisnis tuh bisa di. Kalau saya sekarang lagi belajar mau bikin skincare ini, nanti positioningnya kita salah satunya bahannya, karena bahannya sejauh ini belum ada pakai bahan yang sama, dan kita tuh UK test. Nah, jadi dites langsung di lab dari Inggris. Nah, mungkin ada brand dia tuh nggak mengedepankan itu. Nah, kita kedepankan itu. Kalau ini bahan ini langsung dites di labnya Inggris. Nah, biasanya orang Indonesia kan suka tuh ya luar negeri ya. Nah, ini yang kita kedepankan. Kayak gitu sih. Itu Kak Fani, tadi ada poin penting dari Mas Ihsan ya, kayak apa namanya, positioning untuk membedakan bisnis kita yang mungkin kompetitornya udah banyak di Medan, udah banyak coffee shop, tinggal kita bedain ataupun tempatnya ataupun tadi apa namanya story dari bisnis dari Kak Fani sendiri. Mungkin itu bisa menjawab. Ada pertanyaan lagi Kak Fani? Sama tambahan lah, tapi teman-teman ya, tadi kalau warung steak ya, kita tahu warung steak bisa dibilang pelopor steak affordable. Kalau saya bilang ya, Mas Erwin ya, kalau saya bilang, saya dulu zaman saya masih tinggal di daerah di Pekanbaru, saya nggak tahu ada steak lain kecuali warung steak. Akamsi saya, anak kampung sini lah, ya kan. Jadi warung steak ini saya bilang pelopor warung steak affordable. Kalau sekarang ada banyak. Betul, Ya kan, setuju. gitu. Karena kami juga di Medan banyak nih sekarang nih yang restoran-restoran yang menyediakan steak segala macam. Nah, kebetulan anak-anak saya juga hobi atau suka banget yang namanya steak. Nah, mereka pesan steak, memang terus dibilang sama suami saya, memang kalau misalnya kita mau makan steak cukup di warung steak aja, nggak usah di mana-mana gitu. Jadi akhirnya ada kata-kata itu dari dari masyarakat Medan itu memang bukan 1-2 orang yang saya dengar. Jadi setiap orang yang saya jumpain pengen makan steak ya cuma di warung steak gitu loh. Terlepas dari itu steak apapun ya gitu. Jadi artinya kalaupun di restoran mahal pun kalau makan steak ya tetap enaknya di warung steak. Nggak ngerti kenapa bisa begitu gitu ya di Medan tuh. Hebat nih warung steak. Brainwash di masing-masing. Udah Iya, nge-brainwash. benar. Karena kalau posisinya dia first entry. Halal kan. Betul. Juga warung steak ini first entry ya, kalau saya bilang ya, di segmen BC ya. Jadi udah winning people's heart lah ya, kalau saya bilang. Nah, itu menjadi pelajaran kita semua bahwa kalaupun banyak kompetitor ataupun bisnis kopi, bisnis steak maupun bisnis mie ayam yang sekarang sudah menjamur pun, kita harus punya positioning yang berbeda dengan kompetitor. Mungkin itu. Kayaknya tadi ada resen dari Kak Alia Hamidah. Iya, baik Kak. Selamat siang, perkenalkan nama saya Alia. Saya izin bertanya ya Kak, berkaitan dengan digital marketing. Jadi saya punya usaha itu bergerak di bidang beverage, mirip seperti boba, cuma bottomnya tuh ketan hitam, terus ada milkshake gitu di atasnya. Kita ingin menghilangkan respon stres dari pelajar ataupun pekerja ketika mengonsumsi itu, harapannya mereka akan lebih fresh sehingga moodnya lebih bagus gitu. Tapi di sisi lain kita juga punya perbedaan value di antara para kompetitor, itu kita menggunakan gula rendah kalori yang less sugar gitu. Jadi walaupun ditambahkan sedikit gula, rasanya tuh bisa manisnya tuh sama dengan minuman yang lainnya. Pertanyaan saya adalah dalam mengkampanyekan branding usaha saya itu, apakah saya harus memilih salah satu, yaitu produk ini bisa menghilangkan stres, atau produk ini tuh less sugar loh daripada produk-produk yang lain, atau sebenarnya tuh hal itu bisa digabungkan gitu dalam kampanyenya. Begitu Kak, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Siap. Thank you Kak, bagus pertanyaan ini, sangat-sangat mengedukasi juga. Tapi saya mungkin masih ada kurang-kurang, nanti teman-teman tadi ya bisa juga belajar dengan Mas Dodi, itu mentor saya lah di sisi bisnis. Jadi kalau itu dibilang kita
tergantung ya segmen tadi kan anak-anak ya, anak muda ya Mbak ya. Iya. Nah, kalau anak muda menurut saya belum stres sih, menurut saya ya. Dulu haus itu dia, sebelum saya menjawab itu ya, jadi haus itu ketika dia menyasar segmen ada dua ya, ada orang yang anak muda terus ada kantoran. Cara dia menyasar orang kantoran gimana? Dia bikin konten gimana, captionnya, kontennya tuh orang lagi kerja, di postingnya di jam-jam 1 sampai jam 3, terus kayak fotonya lagi meeting, tiba-tiba ada pengen haus, jadi Mas Gufron ya waktu itu cerita. Jadi intinya disesuaikan tuh dengan target marketnya. Karena dia mau meningkatkan penjualan di orang-orang kerja, maka konten itu dibuat dengan relate dengan orang kerja lah. Di jamnya, di kontennya, di captionnya, dan gambar dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita anak-anak, menurut saya sih ini ya, stres itu kan bukan belum lah, anak belum merasakan stres lah ya. Menurut saya ini. Nggak tahu kalau anak-anak sekarang dengan lato-lato terus tanpa henti mungkin stres juga kali. Saya juga stres nih. Nah, dengan lato-lato tat untung rumahnya di pojok. Dan anak saya belum sekolah juga. Jadi nggak ada main lato-lato deh gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita menyasar market itu anak-anak mungkin bagus tuh misalnya si gula less sugar. Karena kalau misalnya anak-anak katakanlah SD ya, berarti kan orang tuanya kan umur 30-an, 40-an lah ya, 30 akhir atau 40-an. Artinya mereka orang tua ini yang sudah aware dengan tingkat kesehatan, dengan bahayanya gula. Nah, ini ketika anak-anak yang beli buying purchase-nya itu kan sebenarnya ada di orang tua, dia punya duit. Nah, kita harus lihat juga. Nah, maka ketika kita ngomongin strategi campaign, paling better emang satu ketika disampaikan mau di hero-nya apa. Jadi kalau di campaign itu ada hero campaign, ada hygiene campaign, ada hub campaign gitu. Hero campaign kita apa? Oh, kita mau spesifik dikenal di tadi ya the first boba yang low sugars yang bisa merendahkan kalori 30% lebih rendah dibandingkan boba-boba yang lain. Nah, itu campaign itu diulang-ulang terus. Karena kan untuk menancap di pikiran kita kan takes time, benar ya. Nah, itu harus satu. Kenapa nggak stres aja? Ya boleh stres kalau memang targetnya itu ya dijual di siang atau sore, di jam kerja boleh. Tapi kalau anak-anak ya ngapain stres? Terasa anak nggak ada yang stres ya. Kecuali kalau PR-nya banyak. Tapi sekarang kan nggak banyak PR ya sekarang sekolah. Nah, terus jadi itu diulang. Jadi low sugars, berapa sugarsnya? Berarti kan kita konsen produk. Berarti kita mengedepankan produknya kan di campaign yang di positioning kita. Ya udah kita ditentuin. Jadi jangan sampai ini sebenarnya konsepnya itu kayak walaupun agak jauh ya. Inilah hebatnya Toyota dibandingkan Chevrolet. Toyota itu di setiap brand mobilnya dia punya brand sendiri. Beda dengan, jadi orang taunya Innova, orang taunya Avanza, orang taunya Rush dan sebagainya. Tapi coba Chevrolet, orang nggak tahu ada Spin, orang nggak tahu ada Trailblazer, orang taunya hanya Chevrolet. Parent brandnya kuat ya, tapi dia nggak kuat di sub brandnya. Tapi kalau Toyota semua brandnya berdiri sendiri, gitu kan? Nah, karena dia fokus di produk-produknya tadi, dia fokus di brand-brand sendiri. Nah, makanya tadi kaitannya kalau misalnya kita memang fokusnya itu adalah produk anak-anak, memang nyasar anak-anak, ya kita harus kedepankan sehatnya, karena toh yang anak-anak yang perlu sehat, yang belinya itu anak orang tuanya juga sudah mulai aware tentang masalah gula. Nanti kalau kita mau bikin yang tentang stres, ya kita bisa bikin second brand, walaupun dapurnya sama, kan? Walaupun dapur sama, contoh kayak oleh-oleh artis, teman saya tuh ada yang di Bogor ya, ada namanya Bogoren Cake, terus ada namanya Lapis Bogor. Mimpunya sama, tapi segmennya beda, tapi brandnya beda. Bogoren Cake untuk menengah ke atas, terus Lapis Bogor itu menengah ke bawah, harganya cuma 25.000 kalau nggak salah, bulu lapis doang. Nah, itu udah segmennya beda, dibedain namanya. Tapi kalau misalnya kita satu brand campaign-nya diulang-ulang dua, dia orang bingung. Tadi saya bilang, kita tuh kepala kita cuma bisa ingat satu. Jadi bagaimana brand kita tuh diingat sebagai orang yang di sini gitu loh. Warung steak ya sebenarnya warung yang affordable, warung steak affordable. Misalnya es teh dengan munculnya menanti dan sebagainya, kan kebetulan es teh itu teman saya foundernya. Nah, jadi es teh itu ya padahal bagusnya dia memang dia first mover lah ya, first entry di sini, dan dia terus kan kedepankan apa sugarsnya.
campaign-nya less sugar karena sempat viral karena gula tuh nggak bagus. Akhirnya kedepankan sugarnya. Sekarang ada leveling sugarnya. Nah, kita harus satu aja sih, Pak. Intinya kita harus menang dulu di satu, baru kita masuk lain. Kalau kita ganti orang bingung. Ini jadi ingat yang mana nih? Sama kayak orang pergi ke Decathlon, orang di sana nyari alat-alat olahraga. Orang di sana nggak nyari. Awalnya nggak nyari alat-alat camping, walaupun di situ ada. Tapi Decathlon tuh orang ingatnya olahraga gitu loh. Gitu. Oke, Kak, berarti nggak bisa ya misalkan ini bisa ngilangin stres tapi rendah kalori, berarti gitu agak susah ya Kak kalau kayak gitu. Agak susah. Apalagi kalau brand kita tuh belum strong ya. Orang nggak tahu kita mau diingatnya sebagai apa gitu kan. Oke, siap. Thank you, Kak. Nah, itu kali ya jawaban dari Mas Iksan, menarik ya. Dan teman-teman, sekali lagi saya ingatkan nanti dari orang akademik akan menyediakan 3 voucher dengan cara meng-capture dan mereview kegiatan pagi hari ini dan di post di IG story teman-teman mention Warung Steak and Shake dan Warung Akademi. Mungkin karena ini udah jam 11, satu pertanyaan. Ada lagi teman-teman? Oke, kalau tidak ada, biasanya gini Mas Isan, dari teman-teman UKM itu, terutama UKM lokal ya, itu kita biasanya memilih influencer ataupun KOL di sosmednya yang penting followernya banyak, nggak tahu engagement-nya berapa, yang penting followernya banyak, sering upload, namun ketika kita udah ngebrief sama si influencer tersebut, ternyata boncos, tidak menghasilkan apa-apa, hanya ini iklan doang, nggak menghasilkan sesuatu. Nah, mungkin teman-teman UMKM itu banyak yang seperti itu, Mas. Ada tips khusus nggak kira-kira? Paling simpelnya adalah kontak Barai Imaji, itu udah paling benar. Jadi bersambil diskusi. Ya kan, tadi kan Warung Steak udah jualan nih, kita juga jualan sekarang kan gitu. Nah, cuman kan tadi sebenarnya tahapannya itu sebenarnya udah dijelasin tadi ya, step-stepnya supaya ini nggak boncos, tahu ini dia fake atau enggak. Sebenarnya udah dibahas supaya kita tahu nih jangan sampai keren doang kontennya bikin tapi dia nggak menghasilkan gitu loh. Nah, kalau memang yang paling benar ya kontak orang yang udah biasa nge-handle ini. Serahkanlah pada ahlinya, gitu sih. Kalau kita stick, nggak bisa Barai Imaji jual stick tiba-tiba. Yang mana orang stick. Gitu. Mas, berarti Barai Imaji itu bisa menyesuaikan dengan budget ya dari pelaku UMKM ya? Bisa. Yang penting kita harus inilah ya. Tadi saya bilang, 1 juta jangan berharap endorse artis. Ya, maksudnya, Mas, aku ada 1 juta, bisa apa aja? Ya bisa semua bisa diiniin. Bisa tapi jangan banyak request. Gitu ya. Ini kan kalau kita Warung Steak udah dikasih voucher itu minta diskon. Wah, itu nggak bisa kan, promo tidak bisa double itu Mas ya. Nah, gitu teman-teman semuanya ya. Kalau kalian bingung, kontak aja Barai Imaji. Instagramnya apa, Mas? Barai Imaji Official. Dan nanti teman-teman silakan bisa di-follow dulu. Ya. Stay tune, kita tuh ada rencananya di bulan Maret di pas puasa ada rencana mengaktifkan lagi program kita yang sempat vakum namanya UMKM Membara. Jadi UMKM Membara itu kita free review untuk influencer untuk UKM kepada influencer dan artis. Jadi teman-teman cukup kirim produk nanti dibikinin di review oleh mereka gitu loh. Nanti kita sih rencananya mau kita hidupin lagi setelah cukup vakum beberapa bulan. Jadi di rencana pas puasa. Jadi di stay tune di IG-nya Barai Imaji. Nah, tuh ada kesempatan peluang emas nanti di bulan Maret ya, insya Allah ya Mas, berarti Mas? Iya, benar. Bulan Maret teman-teman akan ada kesempatan gratis dari Barai Imaji. Nah, teman-teman yang ingin mencari tahu bagaimana untuk bisa memperkenalkan produknya, mengedukasi produknya kepada target audiens, target market, bisa hubungi langsung Barai Imaji di Instagramnya. Oke, mungkin teman-teman ini sudah sesi terakhir, udah jam 11 lebih. Saya kira sudah materi nanti akan dibagikan oleh panitia ya, oleh admin, oleh tim saya, akan dibagikan di grup. Dan tentunya terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya. Namun sebelum itu kita sesi foto terlebih dahulu. Oke. 1, 2, 3. Oke.
Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya sudah meluangkan waktunya. Jangan lupa pantengin terus Suara Wayang Academy di Instagram karena akan ada kelas-kelas berikutnya baik offline maupun online. Dan teman-teman sekali lagi jangan lupa mengcapture kegiatan ini, mereview dan memposting di IG Story. Nanti akan mendapatkan voucher makan di warung Steak and Shake untuk 3 orang pemenang. Mas Iksan, terima kasih banyak waktunya sudah meluangkan waktu dan berbagi. Sama-sama semuanya, yang paling top yang hadir di sini nih Sabtu-Sabtu belajar bareng. Siap. Terima kasih Makasih Mas. Mas, sama-sama. See you next time. Dan teman-teman semuanya pelaku UMKM semangat terus belajar. Jangan lupa untuk presensi itu linknya di kolom komentar, kolom chat. Nanti teman-teman bisa mendapatkan sertifikat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf banyak. Terima kasih dan jangan lupa stay tune untuk terus mengikuti Warung Academy. Semangat teman-teman pelaku UMKM Indonesia untuk bangkit dan lebih baik. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.